Kali ini Mimin akan membahas manhwa baru yang berjudul Reinkarnasi Pendekar Pedang, yang menceritakan tentang seorang anak angkat yang menjadi kekuatan utama keluarga Paing Utara terbunuh dan bereinkarnasi ke tubuh Tuan Muda Paing. Baiklah, langsung saja menuju ke alur ceritanya. Kini terlihat telah banyak sekali mayat yang bergelimpangan sisa dari pertarungan besar yang baru saja terjadi. Apa semua tim ekspansi telah mati? Ucap seorang pemuda yang kini terlihat sangatlah berlumuran cairan merah, dan dia merupakan satu-satunya orang yang hidup di dalam timnya, dan dia bernama Ji-Hyu. Jawab aku, bagaimana rasanya hidup sendiri? Ucap seseorang lain yang datang sembari menodongkan pedangnya ke leher pemuda itu, dan dia bernama Ma Gyu-ju. Diamlah, balas pemuda itu sembari mengayunkan pedangnya. Namun serangan itu masih ditahan dengan mudah oleh Ma Gyu-ju. Dan setelah itu Ji-Hyu akan mengayunkan pedangnya lagi. Namun Ma Gyu-ju lebih dulu mengayunkan pedangnya sehingga membuat salah satu lengan pemuda itu terlepas, hingga mengeluarkan banyak sekali cairan merah dari dalam tubuhnya, dan seketika membuatnya tersungkur dan berteriak kesakitan. Apa kau tahu Paing Dahyu menyerahkan diri dan menyetujui kalau kau dan timmu lainnya harus dibunuh? Ucap Ma Gyu-ju yang membuat Ji-Hyu sangat geram mendengarnya sembari dia berteriak, Paing Dahyu, jangan marah. Seharusnya sekarang kediaman Paing telah diurus dengan sangat rapi. Setelah kau mati dan keluarga Paingmu hancur, tidak akan ada lagi Paing di Murim. Ucap Ma Gyu-ju yang membuat Ji-Hyu sangatlah marah sembari menatapnya dengan sangat tajam. Matamu itu memang tak pernah tergoyahkan. Hahaha. Lanjut Ma Gyu-ju sembari tertawa dengan sangatlah keras. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Ma Gyu-ju. Aku akan menghidupkan Paing lagi, teriak Ji-Hyu dengan sangat lantang. Namun di saat itu juga Ma Gyu-ju menyerangnya dengan sangat cepat, hingga membuat pedang Ma Gyu-ju menembus tubuh Ji-Hyu tepat mengenai dadanya. Dan selanjutnya Ma Gyu-ju mencabut pedangnya dari tubuh Ji-Hyu hingga membuat Ji-Hyu tersungkur lemah dengan cairan merah terus mengucur dari dalam tubuhnya. Namun sebelum nafas terakhirnya, Ji-Hyu bergumam dalam pikirannya, sebenarnya aku tahu bahwa Dahyu memanfaatkanku. 15 tahun lalu aku diselamatkan oleh Paing Ganyeong dan diberi nama Paing, dan seorang di belakang Paing Ganyeong itu merupakan anak yang bernama Paing Dahyu. Andai aku menjadi penguasa Paing, aku akan mengubah segalanya. Aku tidak bisa menyerah. Buka matamu, Paing Ji-Hyu, gumam Ji-Hyu sembari mengingat masa lalunya. Namun setelah itu ada seorang yang berkata, Tuan Muda, apakah Anda bangun, Tuan Muda? Dan seketika pemuda itu terbangun dan sangat terkejut ketika melihat seseorang yang berada di hadapannya. Gowol, Jeonhu, apa aku sudah berada di akhirat hingga bisa bertemu mereka? Tapi tunggu, Tuan Muda, gumam pemuda itu sedikit kebingungan. Ambilkan cermin, ucap pemuda itu, dan seketika dia sangatlah terkejut ketika melihat wajahnya di cermin. Kemudian scene berpindah di kuburan pejuang Habub Paing, dan kini terlihat batu nisan yang bertuliskan nama Paing Ji-Hyu. Dan terlihat pemuda tadi yang berada di sana, dan seketika dia sangat terkejut sembari dia bergumam, ini aneh, tidak cukup untuk kembali ke masa lalu. Bagaimana aku bisa masuk ke tubuh Paing Yuseong yang diserang dan dibunuh? Tapi kali ini yang mati aku, bukan Yuseong. Dan ternyata dia adalah Ji-Hyu yang telah bereinkarnasi ke masa lalu ke tubuh Paing Yuseong. Dan kita akan memanggilnya Paing Yuseong. Aku mendengar kalau kau telah sadar dan kau telah datang ke sini, ucap seseorang yang baru saja datang, dan orang itu adalah Tuan Muda Paing Dahyu yang membuat Yuseong sangatlah terkejut sembari dia bergumam dengan sangatlah geram. Paing Dahyu, pengkhianat yang telah menjual keluarga Paing. Kau terlihat baik-baik saja. Apa ada yang salah denganmu? Jangan khawatir, aku meminta atasan untuk menangani masalah ini dengan serius, ucap Dahyu. Paing Dahyu, aku akan menjadi Habub Paing, teriak Yuseong yang membuat kedua bawahannya sangatlah terkejut. Dengan segala hormat, itu terlalu ceroboh Tuan Muda, ucap salah satu bawahannya sembari berlutut.
Saat ini aku memang lusuh dan lemah. Tapi apa kalian mau mengikutiku? Ucap Yu Xiong bertanya kepada bawahannya. Kami akan mengikuti Anda, Tuan Muda, ucap kedua orang itu sembari berlutut. Putra bungsu Habuk Paing, Paing Yu Xiong, dan dialah MC kita. Setelah beberapa saat, kini berpindah di kediaman Yu Xiong, dan terlihat dia sedang berkultivasi. Pertama, aku akan mengecek seni bela diriku, ucap pemuda itu sembari terus berkultivasi. Dan setelah beberapa saat, ledakan energi yang sangatlah kuat terjadi di sekitar tubuh Yu Xiong yang membuatnya sedikit terkejut. Beralih ke pavilion Sikju, dan waktu telah berlalu 1 bulan sejak Yu Xiong memulai kembali latihannya. Dan kini dia terlihat tengah berlari di sekitar pavilion itu. Setelah beberapa saat, kini beralih ke dalam pavilion, dan terlihat beberapa orang sangat terkejut ketika melihat Yu Xiong yang memasuki pavilion Sikju ditemani dengan Ciolhu. Aku mendengar rumor, akhir-akhir ini dia sering berlatih seni bela diri, gumam beberapa orang yang melihat Yu Xiong. Tunggu di sini, Ciolhu, aku akan pergi ke lantai 3. Baiklah, balas Ciolhu sembari merunduk. Lantai 3 ini adalah tempat di mana hanya seni bela diri yang kuat yang berada di sana. Apa kau bisa mencapainya? Gumam Ciolhu sembari menatap kepergian Yu Xiong yang menaiki tangga menuju ke lantai ketiga. Sampainya di lantai ketiga, Yu Xiong dihentikan oleh penjaga dengan berkata, "Tolong berhenti, ada perintah agar melarang mereka yang tidak belajar seni bela diri untuk masuk sini." Baiklah, kalau begitu cobalah ini, ucap Yu Xiong sembari memegang tongkat penjaga, dan di sisi penjaga sembari tubuhnya bergetar dia berkata, "Ada apa dengan kekuatan orang ini?" Dan di saat itu juga Yu Xiong mengeluarkan tekanan energinya sehingga kedua penjaga itu langsung terlempar jauh akibat dari tekanan energi yang cukup kuat dari Yu Xiong. "Aku tidak percaya bagaimana dia bisa begitu kuat," ucap salah satu penjaga yang telah terluka cukup parah. "Dengan kekuatan ini, aku akan melewati tempat ini," ucap Yu Xiong sembari terus mengeluarkan tekanan energinya yang sangat kuat. Setelah memasuki ruangan di lantai ketiga, Yu Xiong mulai mencari buku teknik, dan dia menemukan sebuah buku teknik yang bernama Teknik Guntur Surgawi. Kemudian pemuda itu melanjutkannya dan menemukan teknik Mountain King Leon. Kemudian beberapa hari pun telah berlalu. Di halaman kediaman Yeonmu terlihat Yu Xiong yang tengah berlatih pedang dan Ciolhu yang sedang memperhatikannya. "Aku sangat terkejut karena disebut kebodohan mutlak. Tapi aku tahu bahwa aku dilahirkan untuk seni bela diri." Dan setelah berkata seperti itu, Yu Xiong langsung mempraktekkan seni bela diri Dongpaing Jihyu, yaitu King of Mountain, yang membuat Ciolhu sangat terkejut hingga ternganga ketika melihatnya. Dan selanjutnya Yu Xiong mengeluarkan The King of the Mountain has stepped it, dan seketika gerakannya menjadi sangatlah cepat. Dan yang terakhir dia mengeluarkan teknik Crazy Tiger Knife sembari mengayunkan pedangnya sehingga mengeluarkan hembusan energi yang sangat kuat yang menghembaskan segalanya. "Teknik yang sangat menakjubkan," ucap Ciolhu terkagum ketika melihatnya. "Bagaimana menurutmu, Ciolhu? Bagaimana menurutmu, Ciolhu? Aku menamakan teknik ini pedang berdarah yang ganas," ucap Yu Xiong dengan berpose sangatlah keren, yang membuat Ciolhu hanya bisa terdiam saking terkagumnya. "Ma Qiuju, di tingkat berapakah kau sekarang?" gumam Yu Xiong dengan sangat serius. Kemudian beralih di suatu tempat dan terlihat seseorang yang sedang bersantai di sebuah pohon, dan dia adalah Ma Qiuju. Setelah itu terlihat anak kecil yang berlari ke arahnya dan seketika langsung memeluk tubuh Ma Qiuju. Sembari mengusap cairan merah yang berada di wajahnya, bocah itu berkata, "Syahyong, apa kau akan pergi? Kapan kau akan kembali?" "Itu tidak akan terlalu lama, jadi mari kita pergi bersama lain kali," ucap Ma Qiuju sembari mengusap kepala bocah itu. Kemudian bocah itu terlihat pergi berlari meninggalkan Ma Qiuju, dan di sisi Ma Qiuju dia juga akan berlalu pergi. Dan terlihat di belakangnya terdapat banyak sekali tumpukan mayat yang masih bersimpah cairan merah segar. Kemudian scene beralih lagi di kediaman Yu Xiong, dan kini terlihat di atas meja yang telah tersedia berbagai makanan yang nampak sangatlah lezat. "Terima kasih, Gawol, kau sudah bekerja keras sejak pagi,"
Merayakan ulang tahun bukanlah masalah. Mari kita makan bersama, ucap Yuseong kepada Gawol. Dan di saat bersamaan terlihat seseorang mendekat ke kediaman itu dan orang itu berteriak, "Adik kecil, keluarlah!" Dan seketika suara itu mengejutkan Cheolhu dan Gawol dan mereka pun langsung berdiri. "Segeralah keluar, saudaramu ini telah membawakanmu hadiah," teriak orang itu dengan sangat keras, dan dia adalah tuan muda ketiga yang bernama Peng Sohyu. Kemudian terlihat Yuseong telah keluar dari dalam kediamannya dan dia sembari berkata, "Ada apa kak ketiga?" Sembari berjalan mendekat, Sohyu berkata, "Aku hanya mengunjungi adikku di hari ulang tahunnya." Dan setelah berada di hadapan Yuseong, Sohyu membuka kotak yang berisi banyak sekali serangga tepat di wajah Yuseong, dan seketika itu Sohyu tertawa dengan sangat keras di hadapan Yuseong sembari berkata, "Ini hadiahku, jadi makanlah sampai tidak tersisa." Hahaha. Di sisi Yuseong terlihat dia hanya terdiam sembari memegang salah satu serangga itu, dan selanjutnya dia menggenggam serangga itu hingga membuatnya hancur seketika. "Aku tidak percaya kau bercanda di hari ulang tahun adikmu. Kau harus berperilaku sesuai dengan usiamu," ucap Yuseong dengan sorot mata yang tajam, sehingga membuat Sohyu sangatlah marah dan dia lanjut berkata, "Kau binatang, pasti kau sudah melupakan segalanya." Dan setelah itu Sohyu mulai mengepalkan tangannya dan pemuda itu mengarahkan pukulannya ke arah Yuseong. Namun dengan sangat mudah Yuseong menangkap pukulan dari Sohyu sembari mencengkram tangan Sohyu dengan sangat kuat, yang membuat Sohyu kesakitan sehingga pemuda itu bergumam, "Binatang ini sangatlah kuat. Jadi rumor itu benar. Kau belajar seni bela diri lagi. Bagaimana kalau kita bertanding dan aku akan memberi 5 kali kesempatan untukmu," ucap Sohyu dengan sangat percaya diri. "Baiklah, jika aku menang, jangan harap aku memperlakukanmu seperti saudara di masa depan," ucap Yuseong sembari mengacungkan pedangnya. Dan tanpa menyanyiakan waktu, Yuseong langsung melaju ke arah Sohyu sembari mengayunkan pedangnya dengan sangatlah kuat, sehingga membuat Sohyu sangatlah terkejut ketika menyadarinya. Dan dengan sangat bersusah payah, Sohyu mencoba untuk menahan tekanan pedang yang dilakukan oleh Yuseong. "Binatang ini sangatlah kuat. Bagaimana ini bisa terjadi?" gumam Sohyu dengan tubuh bergetar. "Sekarang sisa 4 kesempatan," ucap Yuseong dengan ekspresi datar. Dan di sisi Sohyu terlihat dia telah sangat kelelahan akibat menahan serangan dari Yuseong. "Apa kau baik-baik saja? Apa aku harus bersikap lembut kepadamu?" ucap Yuseong dengan nada mengejek, yang membuat Sohyu sangatlah marah ketika mendengarnya. Dan setelah itu Sohyu mulai mengaliri pedangnya dengan energinya dan selanjutnya mengeluarkan teknik Spirit Circle, Force Wall, Mount, Naksan, Dain Thunder. Dan setelah itu Sohyu melompat dengan sangat tinggi sembari mengarahkan tebasan pedangnya ke arah Yuseong. Namun di sisi Yuseong dia mulai membuat langkah sembari mempersiapkan pedangnya, dan pemuda itu lanjut mengeluarkan teknik Fire Tiger Sword sehingga membuat Sohyu tak mampu menerimanya dan langsung terbaring di tanah. "Apa? Teknik dinding lingkaran roh berhasil dihentikan dengan teknik biasa?" teriak Cheolhu saking terkejutnya. Sembari menarik kerah baju Sohyu, Yuseong berkata, "Kau tidak layak sebagai kakak laki-lakiku." Dan setelah itu Yuseong menghantamkan pukulannya dengan sangat keras tepat mengenai wajah Sohyu, sehingga membuat pemuda itu menangis. Kini hari pun telah berganti siang, tepatnya di aula kediaman kepala keluarga Bu Paeng. "Salam untuk Patria," ucap Yuseong yang ternyata telah berada di sana menemui kepala keluarga. Dan terlihat kepala keluarga yang bernama Patria Jin Yeon yang nampak telah sakit-sakitan. Dan pemuda itu pun merasa sangatlah sedih ketika melihat keadaan masternya yang seperti itu. Dan mereka pun berbincang-bincang untuk sementara waktu. Dan setelah beberapa saat, kini terlihat Yuseong tengah berjalan dengan sangatlah tegas menuju ke suatu tempat. Kemudian beralih di konferensi bulanan keluarga Bu Paeng yang diadakan setiap bulan untuk membahas semua urusan keluarga. Dan di sana telah terlihat adik Jin Yein yaitu Peng Yeonhu, patriark yang bertindak. Kemudian tuan muda ketiga Peng Sohyu yang terlihat babak belur. Kemudian tuan muda kedua Peng Jonkyu yang nampak hanya terdiam.
dan tuan muda tertua Paeng Daehyuk yang nampak lebih beringas. Sekarang sepertinya semua orang ada di sini. Karena Patriark tidak ada, aku akan bertanggung jawab, ucap Yeonhu kepada semua orang. Aku sedikit terlambat, ucap seseorang yang baru datang yang sangat mengejutkan semua orang yang berada di sana. Tuan muda ketiga, Paeng Yuseong akan menghadiri pertemuan bulanan mulai sekarang, ucap Yuseong yang telah tiba di sana dan sangat mengejutkan semua orang. Kemudian terlihat kini Yuseong telah duduk di antara para tuan muda lainnya untuk mengikuti rapat bulanan keluarga. Dan di sisi Sohyu, dia terlihat sangatlah geram ketika melihat Yuseong berada di hadapannya. Baiklah, mari kita mulai rapatnya. Pertama, inspektur, ucap Yeonhu memulai rapatnya. Kemudian kepala inspektur mulai menjelaskan permasalahannya dengan berkata, percobaan pembunuhan tuan muda keempat, ternyata mereka adalah pendekar yang memiliki dendam terhadap keluarga. Di sisi Yuseong, dia bergumam, itu bohong. Di kehidupanku sebelumnya saat Yuseong dibunuh, kepala inspektur menunjuk tuan muda ketiga sebagai dalangnya. Tapi aku tahu dalang dibalik semua itu adalah Paeng Daehyuk. Jadi tuan muda keempat, apa yang akan kau sampaikan untuk masalah ini? Ucap Yeonhu bertanya. Aku tuan muda keempat, Paeng Yuseong akan berpartisipasi dalam kompetisi kepala keluarga meskipun sudah terlambat, ucap Yuseong dengan sangat tegas, yang membuat semua orang di sana sangat terkejut ketika mendengarnya. Kemudian Yuseong lanjut berkata, aku meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa aku memenuhi syarat. Pembunuh berantai baik Euma yang telah membunuh banyak wanita. Jika kalian menyerahkan kasus ini kepadaku, aku pasti akan menangkapnya. Dan seketika itu juga membuat Sohyu sangat marah sembari berkata, seharusnya aku yang mengejar baik Euma. Kemudian terlihat Jeongyu juga ikut menimpali dan dia setuju dengan perkataan Yuseong. Dan kepala militer pun juga setuju, lalu dia berkata, kami akan menyerahkan keputusan ini kepada Anda, Patriark sementara. Dan seketika Yeonhu berpikir atas apa langkah yang akan diambilnya ke depan. Dan di sisi Daehyuk juga setuju atas apa yang dikatakan Yuseong. Aku tahu dia pasti merencanakan sesuatu yang buruk untukku, gumam Yuseong ketika mendengar perkataan Daehyuk. Dan setelah itu, Yeonhu akhirnya mengambil keputusan dengan berkata, aku mewakili Patriark yang tidak hadir untuk melihat tuan muda keempat layak atau tidak mengikuti kompetisi kepala keluarga. Dia akan dipercayakan untuk mengejar baik Euma. Terima kasih setelah memberiku kesempatan, ucap Yuseong sembari memberi hormat. Dari mana kau akan tahu target selanjutnya dari baik Euma? Ucap Daehyuk bertanya. Menurut informasi yang aku kumpulkan, target selanjutnya adalah putri kedua dari kepala sekte Sireung dan berada di Gunung Hantu Kembar, balas Yuseong dengan dingin. Kemudian kini Shin beralih ke Gunung Hantu Kembar dan terlihat Yuseong dan Cheolhu sedang berjalan menyusuri hutan gunung. Tuan muda, bagaimana Anda mengetahui target selanjutnya dari baik Euma? Ucap Cheolhu bertanya. Menurut penelusuranku, targetnya adalah wanita yang memiliki bintik di lehernya. Dan putri kepala sekte Sireung memiliki bintik itu, balas Yuseong. Tuan muda, bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda bisa menguasai teknik itu? Ucap Cheolhu bertanya. Paeng Ji-hyuk yang mengajariku, balas Yuseong sembari tersenyum, yang membuat Cheolhu sangat terkejut ketika mendengarnya. Namun di saat bersamaan mereka berdua merasakan sebuah energi di sekitar mereka, dan mereka berdua langsung bersiaga dengan membuat sebuah kuda-kuda. Apa Anda melihat sesuatu? Ucap Cheolhu. Tidak, ayo kita lanjutkan perjalanan kita, masih sangat jauh, balas Yuseong sembari meneruskan perjalanannya. Kemudian di sisi lain hutan terlihat seseorang dan orang itu mengenakan topeng. Sembari dia berkata, apakah mereka melihatku? Kemudian Shin beralih di halaman gedung terpisah di sekte Sireung. Dan terlihat seseorang gadis yang merupakan anak dari kepala sekte Sireung. Dan di sisi lain terlihat juga baik Euma yang berada di atas pohon dan memantau gadis-gadis itu dari kejauhan. Dan ketika dia melihat sebuah tanda di leher gadis itu,
Baik Euma sangat merasa kesakitan sembari dia membayangkan ibunya yang meronta-ronta. Dan di saat bersamaan dia merasakan sakit yang luar biasa seperti lehernya tercekek. Kini hari telah berganti malam. Dan dengan sangat cepat baik Euma mulai menyusup ke dalam kediaman putri kedua sekte Shireung. Dan kini dia telah berada di hadapan gadis kecil itu dan akan mencoba membunuhnya. Namun sebelum itu dia sangat terkejut karena dia merasakan seseorang yang datang. "Apa kau bingung karena dia tidak punya tempat?" ucap orang itu yang ternyata adalah Yu Seong. "Siapa kau?" ucap baik Euma sedikit terkejut menyadarinya. "Kau tidak perlu mengenalku, murid Kyon Bing." "Euma, baik Euma, apakah aku benar?" balas Yu Seong sembari mempersiapkan pedangnya yang membuat baik Euma sedikit terkejut ketika mendengarnya. "Melihat reaksimu, aku pasti benar," ucap Yu Seong berjalan mendekat sembari mempersiapkan pedangnya yang sangatlah tajam. "Siapapun kau, belum terlambat melarikan diri jika kau ingin hidup," ucap baik Euma sembari mengeluarkan tekanan energi yang menakutkan. Dan setelah itu secara bersamaan mereka berdua langsung keluar dari dalam ruangan dan langsung saling bertukar serangan dengan sangat intens di halaman gedung sekte Shireung. "Ya, terima ini!" teriak baik Euma sembari menyerang Yu Seong menggunakan tangannya yang telah dialiri oleh Ki. Namun serangan itu masih dengan mudah ditahan oleh Yu Seong dan dengan sangat cepat Yu Seong membalas serangan itu menggunakan tebasan pedangnya sehingga membuat baik Euma mengambil jarak mundur ke belakang. "Kau sungguh binatang! Freeze!" teriak baik Euma sembari mengeluarkan energi ki dingin di kedua tangannya dan lanjut mengeluarkan teknik Red Rune of Blue Ice dan menembakkan sebuah energi ki yang sangat dingin ke arah Yu Seong. Dan di sisi Yu Seong dia mulai mempersiapkan pedangnya, kemudian dia mengayunkan pedangnya yang dikelilingi kilatan petir sembari dia berteriak, "Dasar binatang, apa kau pikir seni bela dirimu bisa mempengaruhiku?" Di sisi baik Euma dia sangat terkejut hingga berkeringat dingin dan dia pun lanjut bergumam, "Dia bukan orang biasa, dia mungkin berada di level yang sama denganku atau mungkin lebih," ucapnya ketika melihat tekanan energi yang dikeluarkan Yu Seong. "Beraninya kau membuat keributan di tanah keluarga Paeng," ucap Yu Seong kepada baik Euma. Dan di sisi lain terlihat seseorang yang tadi mengikuti Yu Seong sedang menyaksikan pertarungan mereka di atas genting. "Jadi kau membandingkan distrik seperti Habuk dengan Jeju? Keluarga Paeng bukanlah apa-apa," teriak baik Euma. Kemudian baik Euma kembali menerjang maju menyerang dengan kekuatan ki di tangannya ke arah Yu Seong. Di sisi Yu Seong dia terlihat sangatlah marah sembari mengeluarkan teknik Iron Blood Fire Sticker dan seketika tebasan bertubi-tubi dilancarkan oleh Yu Seong menuju ke arah baik Euma yang berada di hadapannya. Dan salah satu tebasan tepat mengenai baik Euma yang membuat lengan pemuda itu terputus seketika. Dan di sisi baik Euma dia sangat terkejut ketika menyadari bahwa salah satu lengannya telah tertebas hingga putus. Dan kembali ke sisi Yu Seong, dia menatap baik Euma dengan sorot mata yang sangatlah menyeramkan. Dan terlihat kini baik Euma terjatuh dengan merasakan sakit yang sangatlah hebat di lengannya. Dan di sisi Yu Seong, dia mulai berjalan mendekat ke arah baik Euma. Namun Yu Seong sangatlah terkejut ketika merasakan tubuhnya sembari dia bergumam, "Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Aku lupa bahwa Yu Seong adalah orang yang takut dengan pedang dan cairan merah. Aku harus bisa mengendalikan ini." Namun di saat bersamaan Yu Seong sangat dikejutkan dengan baik Euma yang tiba-tiba menyerangnya dan dia berhasil mencengkram leher Yu Seong dengan sangat erat. "Matilah kau!" teriak baik Euma dengan mempererat cengkramannya, sehingga membuat Yu Seong menjatuhkan pedangnya dan dengan sangat bersusah payah dengan sangat kuat Yu Seong melancarkan pukulannya ke arah wajah baik Euma yang membuat pemuda itu mengeluarkan cairan merah seketika. Namun tidak berhenti di situ, Yu Seong melanjutkan pukulan kerasnya ke arah perut baik Euma sehingga pemuda itu kembali memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya dan langsung terlempar jauh ke belakang akibat pukulan kuat yang dilancarkan oleh Yu Seong. Dan di sisi Yu Seong dia berlutut ke tanah akibat terkena cekikan dari baik Euma yang membuat Seolhu saat panik dibuatnya. "Jangan mendekat, aku akan melawannya sampai akhir," ucap Yu Seong sembari kembali mengangkat pedangnya.
beralih ke sisi baik Euma yang terlihat masih berdiri dengan kondisi cairan merah yang terus mengucur dari sebelah lengannya. Dan di saat itu juga baik Euma mengerahkan energi dinginnya dan kembali menyerang ke arah Yu Seong. Dan di sisi Yu Seong, dia meyakinkan dirinya dia mengeluarkan teknik Mountain King Roll sehingga dapat bergerak dengan sangatlah cepat menghindari serangan baik Euma sembari mendekat ke arah pemuda itu. Dan setelah berada tepat di hadapan baik Euma, Yu Seong langsung mengayunkan pedangnya dan seketika menebas lengan baik Euma yang satunya sehingga terputus dan mengeluarkan banyak sekali cairan merah. Di sisi baik Euma, dia bergumam, "Aku sungguh menjijikkan, aku menjijikkan." Dan seketika itu juga baik Euma terkapar tak sadarkan diri dengan cairan merah yang terus mengucur dari dalam tubuhnya di hadapan Yu Seong. "Apa Anda baik-baik saja, Tuan Muda?" teriak Cheolhu berlari ke arah Yu Seong. Baik Euma, dia belum mati. Dia menghentikan pendarahannya menggunakan tekniknya, ucap Yu Seong sembari menatap baik Euma. "Maafkan aku, tapi aku akan membiarkanmu mengurus ini. Sebelum kembali, ada yang harus kuperiksa," ucap Yu Seong kepada Cheolhu. "Kemana Anda akan pergi?" balas Cheolhu bertanya. "Ke puncak gunung hantu kembar," balas Yu Seong dan serius. Kemudian kini beralih di puncak kebijaksanaan gunung hantu kembar. Dan terlihat kini Yu Seong telah berada di atas tebing. Dan kemudian pemuda itu berjalan mencari sesuatu sembari menebas akar-akar pohon yang menutupi tebing itu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya dia menemukan sebuah gua dan langsung memasukinya sembari bergumam. Di masa lalu, baik Euma bersembunyi di gunung hantu kembar. Dan dia menemukan ramuan di sebuah gua di dekat puncak kebijaksanaan. Dan setelah beberapa saat memasuki gua yang memiliki pancaran energi dingin, ini Yu Seong telah menemukan tumbuhan yang bernama alga yang mekar, yang mengeluarkan energi yin yang sangatlah kuat. Ini memang barang yang sangat berharga, tapi ini tidak berguna untukku, yang menggunakan energi yang. Tapi aku tahu ada seseorang yang sangat membutuhkan obat mujarab ini. Aku harus segera pergi ke Istana Laut Utara, ucap Yu Seong sembari mengambil obat mujarab itu. Dan setelah itu Yu Seong keluar dari dalam gua dan dia sedikit terkejut ketika menyadari keberadaan seseorang sembari dia berkata, "Tunjukkan dirimu, tidak ada gunanya lagi kau mengikutiku. Sekarang aku tahu hanya dari matamu, bahkan jika kau memakai topeng. Bukankah seharusnya kau menunggu di rumah, Gawol?" ucap Yu Seong setelah melihat orang yang mengikutinya yang ternyata adalah Gawol. "Jadi Anda tahu, Tuan Muda," balas Gawol sembari mengeluarkan belatinya yang berlumuran cairan merah. "Aku tahu kau telah mengikutiku sejak aku pergi, dan kau pasti seorang pembunuh yang dikirim oleh Tuan Muda tertua," ucap Yu Seong. "Tidak, Anda salah, Tuan Muda. Tapi kenapa Anda tidak terkejut ketika melihatku?" balas Gawol sembari membuka topengnya. "Aku tahu karena perilakumu mencerminkanmu dalam menyembunyikan keberadaanmu," ucap Yu Seong dengan datar. "Anda menebaknya dengan benar. Aku seorang pembunuh, dan saya di bawah sekte pembunuh surgawi," ucap Gawol sehingga membuat Yu Seong sangatlah terkejut ketika mendengarnya sembari dia bergumam, "Apa? Gawol berasal dari sekte pembunuh surgawi? Sekte yang dipimpin oleh Salwang yang merupakan salah satu dari 10 Master Murim. Sekte pembunuh surgawi adalah yang terbaik di antara sekte Murim terkuat. Dan aku salah satu pembunuh kelas 1. Jadi aku bisa dengan mudah membunuh Tuan Muda," ucap Gawol sembari mempersiapkan belati di tangannya. "Coba katakan apa yang kau inginkan, Gawol?" ucap Yu Seong bertanya. "Menyerahlah pada kompetisi kepala keluarga," balas Gawol dengan serius. "Aku menolak, aku tidak akan menyerah," ucap Yu Seong dengan sangatlah tegas. "Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain," ucap Gawol sembari menerjang maju ke arah Yu Seong menggunakan belatinya. Sebelum itu, Gawol flashback ke masa lalunya. Terlihat dia sedang menangis di hadapan seorang wanita yang nampak telah sekarat. Dan wanita itu berkata, "Gawol, bisakah kau memanggilku kakak seperti dulu untuk terakhir kali?" "Nona muda, kau tidak boleh mati," balas Gawol dengan terus menangis. "Tolong lindungilah anakku, Yu Seong," ucap wanita itu untuk terakhir kalinya.
dan ternyata wanita itu merupakan ibu kandung dari Yu Seong. Beralih ke masa sekarang, terlihat Gawol dengan tubuh bergetar menghentikan belatinya tepat berada di leher Yu Seong. "Aku tahu kau adalah orang yang tidak mungkin mengkhianatiku," ucap Yu Seong dengan sangat lembut. Dan di sisi Gawol, dia masih menangis dengan sangat terseduh-seduh. Dan sembari memegang baju Yu Seong, Gawol berteriak dengan berkata, "Kenapa Anda memilih jalan yang paling berbahaya? Maaf telah membuatmu khawatir, tapi aku tidak akan berubah pikiran," balas Yu Seong sembari memegang tangan Gawol. Kemudian dengan sedikit murung, Gawol berkata, "Mendiang ibu Tuan Muda adalah satu-satunya putri kepala sekte pembunuh surgawi." Dan seketika membuat Yu Seong sangatlah terkejut sembari dia bergumam, "Tidak kusangka ibu Yu Seong adalah putri dari pembunuh surgawi. Jadi kakekku adalah Salwang." Kemudian di sisi Gawol terlihat dia tengah bersujud di hadapan Yu Seong sembari dia berkata, Aku akan menepati janjiku kepada Nona Muda. Aku, Gawol, sekte pembunuh surgawi, akan melindungi Tuan Muda dengan nyawanya." "Terima kasih Gawol," balas Yu Seong yang masih sangat terkejut. Kemudian keesokan harinya, Jeolho dan Yu Seong meninggalkan sekte Sireung bersama Baek Euma. Dan di sisi Gawol, dia mengikuti perjalanan mereka sebagai pengawal. Dan di saat itu juga Gawol berhasil membunuh pembunuh bayaran yang telah disewa oleh Daehyu. Sementara itu, di kota Habuk, rumor Baek Euma yang telah ditangkap tersebar, dan mereka semua disambut dengan keramahan oleh semua orang yang berada di dalam kota. Kemudian beralih di aula harimau keluarga Habuk Paeng. Seperti yang dijanjikan, Tuan Muda keempat yang menangkap Baek Euma memenuhi syarat menjadi calon kepala keluarga dan diizinkan untuk mengikuti kompetisi ketua, ucap Yeonhu memberi pengumuman kepada semua orang yang berada di sana. Dan di sisi Paeng Daehyu, dia terlihat sangatlah kesal atas pencapaian yang dicapai oleh Yu Seong hingga membuatnya tubuhnya tergetar. Kemudian beralih di pavilion tanaman, tepatnya di kediaman Tuan Muda tertua, Paeng Daehyu. Terlihat dia sangatlah marah sembari mengobrak-ngabrik segala sesuatu yang berada di dalam ruangan. Namun dia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang berkata, "Tuan Muda tertua, aku tidak berharap saudara lain memperhatikan adik kecil." Apa maksudmu? Aku hanya memberinya sedikit perhatian," balas Daehyu sembari berkeringat dingin. "Baiklah, mulai sekarang keluarga Habuk Paeng akan memperhatikan Tuan Muda keempat." Kemudian sembari mendekat, orang itu kembali berkata, "Keluarga Habuk Paeng seharusnya menjadi milik keluarga kita, keluarga Jinju Eon." Dan seketika Daehyu sangat ketakutan ketika mendengarnya. Kemudian kini berpindah di kantor tempat Patriark bertugas. "Sudah lama kita tidak bertemu," ucap Yeonhu kepada seseorang yang mengunjunginya. "Ya, lama tidak bertemu," balas orang itu yang ternyata kepala divisi Chongji Liga Habuk Murim yang bernama Gong Sonjin. "Aku tidak tahu bahwa kau sendiri yang akan mengirim Baek Euma ke Murim," ucap Yeonhu. "Ya, karena pria itu lebih kuat dari yang kukira. Baek Euma adalah salah satu hukum danau besar Sadojeon yang merupakan murid dari Chungbing Euma. Tapi, apa benar Tuan Muda keempat yang menangkapnya?" ucap Gong Sonjin. "Ya, itu benar. Dia pasti akan membawa keberuntungan bagi keluarga," balas Yeonhu saat bersemangat. Kemudian beralih di halaman kantor Patriark, dan di sana telah terlihat Yu Seong dan beberapa orang yang mempersiapkan kereta kuda. "Yu Seong!" ucap seseorang yang membuat terkejut, dan Yu Seong lanjut berkata, "Tuan Muda keempat, Paeng Yu Seong, menyapa Tuan Yeonhu dan Gong Sonjin." Dan seketika mata Gong Sonjin terbelalak ketika menatap aura yang dimiliki Yu Seong sembari berkata, "Dia memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda. Kekuatan seperti ini kejeniusan keluarga Namgong yang pertama setelah Namgong Hyu." "Tuan Muda keempat, apa kau ingin bekerja untukku?" ucap Gong Sonjin yang seketika membuat semua yang berada di sana sangat terkejut. "Itu saran yang luar biasa. Tapi aku ingin fokus pada keluargaku sekarang," balas Yu Seong sembari tersenyum ramah.
Hahaha, baiklah, aku mengerti apa yang kau maksud. Balas Gong Songjin sembari tertawa. Setelah itu, terlihat Gong Songjin akan segera pergi menaiki kudanya, meninggalkan keluarga Hak Bu Paeng. Sembari dia bergumam, Paeng Yuseong pasti akan menyebabkan badai besar di dunia murim. Setelah beberapa saat, kini beralih ke aula latihan. Dan terlihat Yuseong sedang berlatih tanding dengan Cheonhu. Namun terlihat Cheonhu saatlah kesusahan melawan Yuseong dan segala jenis serangannya berhasil ditangkis oleh pedang Yuseong. Kemudian kini terlihat Yuseong memulai teknik gerakan cepatnya dan setelah berada tepat di hadapan Cheonhu, Yuseong lanjut menebaskan pedangnya sehingga Cheonhu dengan sangat bersusah payah untuk menahan serangan itu dan seketika menyebabkan Cheonhu terduduk kelelahan. Itu pertandingan yang hebat Cheonhu. Tapi kau harus lebih keras berlatih untuk menjadi lebih kuat, ucap Yuseong sembari mengulurkan tangannya kepada Cheonhu. Kemudian Yuseong memanggil Gawol yang terlihat telah datang membawa sebuah buku. Kemudian Yuseong memberikan buku itu kepada Cheonhu dan buku itu berisi teknik harimau ganas darah besi yang membuat Cheonhu sangatlah senang ketika menerimanya. Setelah itu Yuseong berpamitan pergi, yang membuat mereka berdua sangat terkejut sembari berkata, aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Dan Cheonhu, kau harus lebih kuat saat aku kembali. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Lanjut Yuseong sembari berjalan pergi. Dan dia sementara akan pergi berlatih selama 2 tahun untuk kompetisi pemimpin. Dan perjalanan harimau pemberani baru saja dimulai. Kemudian kini beralih di suatu tempat, lebih tepatnya sebuah pasar yang sangatlah ramai, orang yang sedang berlalu lalang dan berjualan. Sudah lama sejak aku berjalan sendirian, dan ini pertama kalinya sebagai Paeng Yuseong. Jadi aku akan minum sebentar. Kudengar bahwa ada penginapan yang bagus di sekitar sini, gumam Yuseong sembari berjalan menyusuri keramaian. Dan di saat bersamaan, Yuseong berpapasan dengan seseorang, dan itu adalah Ma Gyoju. Namun Yuseong belum menyadarinya, tetapi dia sangat terkejut ketika merasakan aura yang sangat mencekam sembari berkata, Ketua Sekte Iblis, apa aku salah melihatnya? Kenapa dia ada di sini? Ini adalah kesempatanku, aku harus membunuhnya sekarang agar perang besar tidak terjadi. Gumam Yuseong sembari akan berlari mengejar, namun di saat itu juga dia menyadari bahwa tubuhnya bergetar hebat karena merasa ketakutan dan tidak ingin bertarung. Sialan, apa aku terlahir kembali hanya untuk runtuh lagi? Ini adalah satu-satunya kesempatanku, gumam Yuseong sembari memaksakan tubuhnya. Di mana dia? Di mana dia, Ketua Sekte Iblis? Gumam Yuseong sembari berjalan dengan sangat bersusah payah dengan tubuh bergetarnya. Namun di saat itu juga dia terjatuh akibat telah tidak mampu menopang tubuhnya dan seketika semua orang mengerumuninya sembari menanyakan keadaannya apakah pemuda itu baik-baik saja. Namun di sisi Yuseong, dia sangatlah kesal kepada tubuhnya karena dia telah kehilangan jejak dari Ma Gyoju. Kemudian beralih di provinsi Shahi, Taiyuan. Bukankah misi kita terlalu mudah? Targetnya hanya tuan muda dari keluarga bergengsi, ucap seseorang yang sepertinya merupakan seorang pembunuh bayaran. Dan mereka dari Sinar Kembar Hitam dan Merah prajurit Shadow Cheon. Sebelum kedatangan mereka berdua berpindah di suatu tempat. Apa? Samyeon tertangkap, ucap seseorang dengan sangat marah. Saudara Samyeon pergi ke Habuk dengan nama baik Euma. Dia tertangkap dan kedua tangannya terpotong, ucap salah seorang sembari membungkuk. Keluarga Habuk Paeng, aku akan membuat keluarga itu menghilang, ucap orang tua itu dengan lantang, dan dia adalah hukum ketiga Shadow Cheon, Chungbin Euma. Kemudian kembali ke waktu sekarang, dan terlihat kedua orang tadi datang di sebuah restoran sembari membuat keributan yang membuat semua orang sangatlah terkejut ketika melihatnya. Aku mendengar seseorang dari Habuk ada di sini. Jadi bocah itu berada di sana, ucap si Merah sembari melihat Yuseong yang juga telah berada di sana. Mereka itu Sinar Kembar Hitam dan Merah. Mereka adalah pasangan terbaik melawan prajurit anti faksi, ucap seseorang ketika melihat dua orang tua itu.
Kalian dengarkan aku. Enyahlah jika kalian tidak ingin mati, ucap si merah dengan sorot mata yang tajam, sembari mengeluarkan tekanan yang sangat kuat sehingga membuat semua orang pergi berhamburan meninggalkan restoran itu. Melihat tubuh dan kostummu, kau sepertinya anak bungsu dari keluarga Habuk Paeng, ucap si merah sembari mendekat ke arah Yu Seong. Aku tidak dapat menemukan ketua sekte iblis setelah mencari di seluruh kota dan datang ke sini untuk bersantai dengan minum, ucap Yu Seong dengan sangat kesal. Kemudian dia lanjut bergumam. Mereka dikirim oleh Chung Bing Euma, dua yang cukup terkenal di kehidupanku sebelumnya. Tapi mereka bukanlah ancaman untukku. Hei, apa kau mengabaikan kami sekarang? Ucap si merah yang mulai kesal. Sinar kembar hitam dan merah Shadow Jeon, kalian dikirim oleh Chung Bing Euma kan? Kalian datang di waktu yang tidak tepat. Aku akan memberikanmu minuman, ucap Yu Seong sembari menumpahkan minuman kerasnya ke kepala si merah yang membuat kedua orang itu sangatlah terkejut. Karena kau tidak akan bisa minum lagi setelah kau mati, lanjut Yu Seong dengan sorot mata yang tajam. Dan di sisi si merah, dia sangatlah marah sembari dia berkata, kau sungguh binatang. Dan di saat itu juga Yu Seong lanjut mendendang perut si merah dengan sangatlah keras hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Dan di sisi hitam dengan sangat cepat sembari menggenggam pedangnya, dia melesat ke arah Yu Seong yang berdiri di hadapannya. Namun si hitam sangatlah terkejut ketika menyadari bahwa kini Yu Seong telah menghilang dari hadapannya. Dan kini terlihat Yu Seong yang telah mengeluarkan energinya yang sangat kuat telah berada di belakang si hitam. Dan Yu Seong lanjut menghantamkan pukulan energinya mengenai tepat tubuh si hitam hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang menghantam dinding restoran. Kemudian di sisi si merah terlihat dia telah kembali bangkit dan terlihat Yu Seong yang berada di hadapannya dengan aura energi yang meluap-luap dari dalam tubuh pemuda itu. Kemudian terlihat si hitam yang juga telah kembali terbangun dan si merah yang kini telah memegang senjata cambuknya. Sejak kau berhasil mendorongku, aku akan mengerahkan semuanya, ucap si merah sembari mengayunkan cambuknya ke arah Yu Seong dengan sangat cepat. Namun Yu Seong masih dapat menghindarinya dengan cara melompat ke atas, sehingga membuat si merah sangat terkejut ketika melihatnya. Setelah itu, sembari mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan energi yang sangat kuat, Yu Seong langsung melesat maju menyerang si merah. Namun di saat itu juga, si hitam langsung melesat maju ke arah Yu Seong untuk menahan tebasan pedang yang sangat kuat yang dilancarkan oleh Yu Seong sembari dia bergumam. Tak disangka dia sangatlah kuat. Apa yang telah dilakukan sampai sekuat ini? Dan setelah itu mereka berdua terlempar dengan sangat keras akibat dari tebasan kuat yang dilancarkan Yu Seong sehingga membuat mereka kembali menghantam dinding restoran hingga hancur. Di sisi Yu Seong, dia terlihat sangat kelelahan sembari dia bergumam. Mengimbangi kurangnya keterampilanku, aku berhasil melakukan gerakan yang bagus. Tapi seperti yang diharapkan, mereka berdua tidak mudah ditangani. Dan seketika itu terlihat mereka berdua telah kembali bangkit dan berjalan kembali mendekat kepada Yu Seong. Dan kini mereka berdua langsung melesat dengan sangat cepat secara bersamaan menyerang Yu Seong. Dan di sisi Yu Seong, dia lebih dulu menangkis serangan pedang dilancarkan si hitam. Namun di sisi si merah, dia melompat dengan sangat tinggi sembari mengayunkan cambuknya yang dipenuhi dengan kekuatan ke arah Yu Seong. Namun dengan sangat cepat, Yu Seong masih berhasil menahan segala serangan cambuk yang dilancarkan oleh si merah. Namun salah satu serangan cambuk itu berhasil mengikat pedang Yu Seong yang membuat pemuda itu sangat terkejut sekaligus si hitam yang juga terlihat akan menyerang dari arah belakang. Namun Yu Seong masih dapat menangkis tebasan pedang itu menggunakan tangan kirinya yang telah dialiri oleh energi Qi. Dan kini terlihat Yu Seong telah terserang dari kedua arah yang membuatnya sedikit kesulitan. Setelah itu Yu Seong mengangkat kakinya dengan sangat tinggi dan lanjut menghentakkannya dengan sangat kuat hingga memberikan tekanan energi yang sangatlah kuat hingga mendorong kedua orang itu ke belakang. Sialan, ucap si merah yang terlihat terjungkal akibat tekanan kuat energi itu. Dan di sisi si hitam, dia masih mampu menahannya. Dan Yu Seong terlihat dia memuntahkan banyak sekali cairan merah dari dalam mulutnya. Sialan, cedera ini cukup serius.
tapi aku harus bisa menahannya. Gumam Yu Xiong yang terlihat sangatlah kesusahan. Hahaha, aku akan segera mengakhiri ini. Aku tidak tega melihatmu begitu kesusahan, ucap Chimera yang telah kembali bangkit, dan di sisi hitam juga telah kembali menyiapkan pedangnya. Kemudian mereka berdua kembali melesat maju menyerang Yu Xiong yang masih tertunduk di hadapan mereka. Aku tidak bisa gagal di sini. Ini baru dimulai untuk balas dendamku di masa lalu, teriak Yu Xiong mengeluarkan teknik Overlord Advancement sembari menebaskan pedangnya ke arah Chimera yang membuat cambuk Chimera terputus sekaligus menebas leher Chimera hingga membuatnya terbunuh seketika. Master! Teriak si hitam sangat terkejut ketika melihat masternya telah terbunuh. Dan di sisi Yu Xiong, dia pun lanjut menebaskan pedangnya ke arah tubuh si hitam dengan sangatlah kuat sehingga membuat tubuh si hitam terbelah menjadi dua seketika. Aku tidak percaya. Aku menggunakan semua kiku untuk pertarungan seperti ini, gumam Yu Xiong yang terlihat sangatlah kelelahan. Kemudian dia mengingat masa lalunya tentang biksu yang berkata tentang Gunung Seosung. Apakah aku harus ke tempat itu? Gumam Yu Xiong setelah mengingatnya. Kemudian Yu Xiong berjalan ke arah kasir restoran sembari memberikan beberapa uang. Sembari dia berkata, "Maafkan aku tuan." Kemudian Yu Xiong berjalan pergi keluar meninggalkan restoran itu. Ini beralih di Gunung Seosung, tepatnya di sebuah tempat yang dinamakan Gua Batu Gundukan Awan. Dan terlihat Yu Xiong telah berada di sana. Dan di sisi lain ada seseorang yang sedang memahat sebuah batu. Dan setelah itu Yu Xiong memasuki gua. Kemudian setelah beberapa saat berjalan, Yu Xiong telah berada di hadapan patung Buddha yang cukup besar. Dan setelah memberi hormat kepada patung Buddha itu, Yu Xiong mempersiapkan energinya dan lanjut menghantamkan sebuah dinding yang berada di samping batu Buddha itu. Kemudian beralih di pusat kota di Gunung Seosung, Taoyuan, yang nampak tetap saja ramai. Beralih ke gedung Sheonhyang yang juga terlihat sangatlah ramai pengunjung. Kemudian terlihat seseorang yang baru saja memasuki restoran dan itu merupakan pemilik restoran yang kemarin dihancurkan oleh Yu Xiong. Kemudian pria itu memasuki sebuah ruangan yang disambut oleh seorang wanita yang berkata, "Astaga, sudah lama sekali sejak terakhir kali kau datang. Apakah sesuatu terjadi baru-baru ini?" Lanjut wanita itu berkata kepada pria yang telah duduk di hadapannya, "Perkelahian besar terjadi baru-baru ini di penginapan yang aku kelola. Apakah ada pertarungan serius?" Balas wanita itu. "Itu menghancurkan semuanya. Aku mendapat kompensasi yang baik untuk insiden itu," ucap pria itu sembari menunjukkan kantung koin yang diberikan Yu Xiong. "Itu sepertinya surat dari Tuan Muda keempat," ucap wanita itu yang ternyata kepala gedung Sheonhyang, Hukum Langit Faksi Pantai Wilayah Sanghi Huaran. "Ya, itu adalah surat yang disembunyikan di kantung koin. Dia mengajariku untuk menghubungi Gawal dan dalam surat ini ada permintaan untuk mencari informasi seseorang," ucap pria tua itu. "Kelompok pedagang Gyeongjeok, Gyeongyongman. Tunggu, Gyeongjeok adalah di mana Tuan Muda keempat sekarang? Dalam beberapa hari, orang yang dicari Tuan Muda keempat mungkin akan mati," ucap Bauran dengan sangat terkejut ketika menyadarinya. Kemudian beralih kembali ke tempat Yu Xiong yang kini terlihat dia tengah menghantam dinding batu itu dengan sangatlah keras hingga membuatnya berlubang seketika. Dan setelah itu Yu Xiong memasuki lubang dinding itu dan dia menjumpai sebuah biksu tua yang kelihatannya telah meninggal. "Sarjana muda, salam untuk 1000 pembantaian Buddha di kuil Shaolin," ucap Yu Xiong sembari memberi hormat ke arah biksu itu. Dan di depan biksu itu terdapat sebuah kotak harta yang masih tertutup dengan sangat rapat. Dan di saat bersamaan Yu Xiong terkejut ketika menyadari bahwa ada seseorang yang datang. Sembari menoleh ke arah orang itu, Yu Xiong bergumam, "Dia tangan besi, Shadow Cheon, Asosiasi Bela Diri Besi. Apa kau mengenalku?" ucap pemuda itu yang ternyata Master Besar Shadow Cheon, Iron Fist dari Asosiasi Bela Diri Besi. "Kenapa dari semua orang dia yang muncul?" ucap Yu Xiong dengan sangatlah terkejut.
Aku datang karena aku mendengar desas-desus tentang 1000 pembantaian Buddha. Kebetulan kita bertemu di tempat ini. Bagaimana caramu menemukannya? Ucap Iron Fist sembari mengeluarkan auranya yang sangat mencekam. Karena antifaksi tidak ada hubungannya dengan ini, aku sarankan kau mengundurkan diri. Ucap Yu Xiao dan sedikit berkeringat. Hahaha, bagaimana kalau kita menguji keterampilan kita dan memutuskan siapa pemilik yang sebenarnya? Ucap Iron Fist sembari mengeluarkan aura yang meluap-luap. Di sisi Yu Xiong hanya tertegun sembari mempersiapkan pedangnya. Sembari dia bergumam, apakah itu semacam lelucon? Biksu Wang tidak pernah menang melawan asosiasi bela diri besi. Apa aku punya kesempatan menang? Perkenalkan, aku tuan muda keempat dari keluarga Habuk Paeng, Paeng Yu Xiong. Ucap Yu Xiong sembari mengeluarkan energi ki-nya. Kemudian beralih ke orang tua yang memahat batu di luar gua. Sembari berdiri dia berkata, aku ingin tahu apakah mereka berhasil sampai di sana sekarang. Kemudian kembali ke dalam gua dan terlihat kedua pemuda itu akan segera melakukan sebuah pertarungan. Dan setelah beberapa saat bertarung, kini terlihat Yu Xiong yang terlempar dengan sangat keras hingga membentur dinding yang membuatnya berlutut seketika. Aku terkejut. Aku tidak tahu kau akan bertahan selama ini. Maaf tuan muda Paeng. Kau masih terlalu lemah untukku, ucap Iron Fist dengan ekspresi merendahkan. Kemudian di sisi Yu Xiong yang telah kembali sembari mengeluarkan energi yang menggebu-gebu di sekitar tubuhnya, dia berkata, berhentilah bicara dan mari kita lanjutkan, agar aku bisa menghancurkan tinjumu. Berhentilah menggertak, karena serangan ini akan sulit untuk ditahan, ucap Iron Fist sembari mengeluarkan teknik Blood Sandwich Attack Fire Wind sehingga menciptakan tinjuan yang sangatlah kuat. Dan kini terlihat Yu Xiong yang kembali terkapar di tanah akibat dia tidak mampu melawan teknik dari Iron Fist. Di sisi Iron Fist dia melangkah pergi sembari berkata, sekarang aku akan mengambil buku rahasia 1000 Buddha. Namun di saat bersamaan dia merasakan sebuah energi kembali yang ternyata Yu Xiong telah kembali berdiri dengan sangat bersusah payah, masih dengan pancaran energi yang sama. Menyerahlah, akulah pemenangnya, ucap Iron Fist sembari tersenyum. Dan dengan sangat cepat tiba-tiba Iron Fist telah berada di belakang Yu Xiong sembari menyiapkan tinjunya yang membuat Yu Xiong sangatlah terkejut ketika menyadarinya. Dan di saat itu juga Iron Fist menghantamkan tinjuannya, namun dia sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa seseorang telah menangkis tinjunya sembari dia berkata, siapa kau? Aku adalah orang yang melindungi keinginan biksu Buddha. Dan siapa kalian berdua yang telah membuat keributan? Ucap orang tua itu yang ternyata adalah seseorang yang sedang memahat batu di depan. Dia adalah seorang master. Apa Buddha 1000 pembantaian memiliki keturunan? Gumam Iron Fist sembari dia lanjut berkata, aku Chol Murion, tuan muda dari Shadow Cheon. Salam untuk keturunan biksu Buddha. Saya tuan muda keempat keluarga Habuk Paeng, Paeng Yu Xiong, ucap Yu Xiong sembari memberi hormat. Mengingat waktu ketika kau berada di gua batu, pasti kau yang lebih dulu menemukan pengakuan itu. Jadi harta biksu Buddha diberikan oleh orang yang pertama menemukan itu, ucap orang tua itu. Tapi jika orang yang pertama menemukannya mati, apa itu akan membuat perbedaan? Ucap Murion, dan setelah itu Murion berjalan mendekat ke arah harta yang ditinggalkan oleh biksu Buddha. Namun di saat itu juga Yu Xiong berteriak dengan sangat keras sembari berlari menerjang dengan sangat cepat ke arah Murion dengan kekuatan pedang yang berada di tangannya yang membuat Murion sangatlah terkejut ketika menyadarinya. Dan di sisi Yu Xiong dia langsung menebaskan pedangnya dengan sangat kuat hingga menghancurkan area sekitar, namun Murion masih dapat menghindarinya. Di sisi Yu Xiong dia kembali berteriak, buku itu bukanlah untuk Shadow Cheon, melainkan dikembalikan di tempat Shaolin di Gunung Song. Dan seketika orang tua itu sangat terkejut sembari dia berkata, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Kemudian Yu Xiong kembali menerjang maju menyerang Murion menggunakan pedangnya, namun masih dapat ditangkis dengan mudah sembari Murion berkata, kau bicara omong kosong. Dan setelah itu Murion melancarkan tinjunya tepat mengenai wajah Yu Xiong hingga pemuda itu memutahkan cairan merah
dari dalam mulutnya. Namun di saat bersamaan Yuseong kembali menebaskan pedangnya ke arah Mureong yang menyebabkan sedikit goresan di tangan Mureong. Dan di sisi Yuseong dia kembali memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya dan seketika dia tersungkur di hadapan Mureong. "Kau sungguh bekerja keras, jadi selamat tinggal," ucap Mureong sembari mempersiapkan tinjuannya yang sangat kuat ke arah Yuseong yang tersungkur di hadapannya. Namun di sisi lain, orang tua tadi juga telah menyiapkan tinjuannya yang sangatlah kuat dan akan menghantamkannya ke arah Mureong. Kemudian setelah beberapa saat pun berlalu. Dan di saat Yuseong terbangun, dia sangatlah terkejut sembari mengamati situasi yang baru saja terjadi. "Tuan muda Shadocheon telah pergi saat kau tidak sadarkan diri," ucap orang tua itu. Aku sungguh memalukan," ucap Yuseong dengan canggung. Dia adalah pria yang tangguh dan dia menitipkan pesan kepadamu dengan berkata, "Lain kali kalau dia bertemu denganmu, dia pasti akan membunuhmu." "Tapi aku tidak ingin bertemu dengannya untuk sementara waktu," balas Yuseong dengan lusuh. "Kau Paing Yuseong, sungguh menakjubkan kau menemukan pengakuan. Tapi bagaimana kau tahu keinginan biksu?" ucap orang tua itu sembari mengelurkan tangannya. "Temanku mewariskannya kepadaku, hanya itu yang bisa aku katakan," balas Yuseong. "Kemarilah kalau begitu," ucap orang tua itu sembari mendekat ke arah biksu tua yang berada di dalam gua itu. "Bagiku biksu itu seperti orang tua. Dia membesarkanku dan mengajariku," ucap orang tua itu sembari mengingat masa lalunya. Kemudian orang tua itu mengambil kotak harta yang berada di hadapan biksu itu. Dan selanjutnya orang tua itu menyerahkan peti itu kepada Yuseong. Dan di saat Yuseong membuka peti itu, terdapat sebuah kertas gulungan dan sebuah kotak kecil. Kemudian Yuseong membaca surat itu yang berisi, "Untuk Yeonja yang sedang membaca surat ini, aku akan memberikanmu kotak kayu ini sebagai gantinya. Kirim buku rahasia ini ke kuil Shaolin." Setelah membaca surat itu, Yuseong berkata, "Mengapa biksu yang sombong menyerahkan permintaan ini kepada orang lain, bukan kau? Dia orang seperti itu. Dia menyerahkannya kepada takdir untuk memutuskan sisa penebusannya," ucap orang tua itu dengan ekspresi sedih. Kemudian Yuseong membuka kotak kecil itu yang ternyata berisi sebuah pil yang mengandung esensi Shaolin dan itu meningkatkan ki dengan menembus pembuluh darah. "Sekarang ini milikmu. Sebagai gantinya, aku ingin kau membawa buku rahasia ini ke Shaolin. Tolong beritahu mereka bahwa biksu tidak dapat beristirahat dengan nyaman meskipun dia meninggal," ucap orang tua itu sembari menangis. Tak terasa waktu telah berganti malam dan terlihat Yuseong tengah berkultivasi. Setelah itu Yuseong memakan pil itu dan dia pun lanjut berkultivasi sembari dia bergumam, "Itu mengubah kualitas dan ukuran dantian yang berisi ki. Tubuh ini memiliki pembuluh darah dan kekuatan kuat, tapi dia takut darah dan kekurangan ki. Jadi tidak ada cara lain selain meminum obat ini. Ini adalah jumlah ki yang luar biasa. Ini disebut gerbang seni bela diri hidup dan mati. Dan jika berhasil melewati ini, aku akan bisa melawan pemimpin sekte iblis." Dan setelah beberapa saat berjuang untuk berkultivasi, akhirnya Yuseong berhasil membuka The First Gateway to Overpower State yang membuat kekuatannya meningkat dengan sangat pesat. Hari pun kini telah berganti pagi dan terlihat Yuseong meregangkan tubuhnya sembari berkata, "Haruskah aku pergi ke kuil Shaolin dulu?" "Ya, itu benar, ada tempat yang harus aku singgahi dulu," ucap Yuseong sembari mengeluarkan sebuah kotak. Setelah itu dia dikejutkan dengan keberadaan beberapa orang assassin yang bergerak dengan sangatlah cepat. Di sisi Yuseong dia bergumam, "Aku bisa merasakan indraku melebar. Dan aku merasakan ada sekelompok orang yang mendekat dengan sangat cepat. Apakah mereka pembunuh yang dikirim Daehyuk?" Dan di saat itu juga para assassin itu telah berada di hadapan Yuseong yang membuat Yuseong sedikit terkejut. Namun di saat itu juga semua assassin itu berlutut sembari berkata, "Salam untuk Tuan Muda dari Sekte Pembunuh Surgawi." "Hah, Tuan Muda? Apa yang kau katakan?" balas Yuseong sedikit terkejut. "Tuan Muda adalah satu-satunya kerabat ketua sekte pembunuh besi. Jadi tolong jangan mengusir kami," balas wanita itu sembari membuka cadarnya. "Siapa kau?" balas Yuseong bertanya. "Saya Hauran, kepala wilayah pesisir Sangsi Sekte Pembunuh Surgawi,"
ucap wanita itu sembari memberi hormat. Pertama, terimalah plakat emas ini dari atasan. Ini adalah plakat yang bisa Anda gunakan kepada sekte pembunuh surgawi tanpa biaya. Dan kurang dari 10 orang yang memiliki plakat emas ini di Kanghu, ucap Hauran menjelaskan. Terima kasih Kepala Wilayah Pesisir Sangsi, dan sampaikan terima kasihku juga kepada kakek, ucap Yusyo sembari menerima plakat itu. Tapi kenapa kalian bisa ada di sini? Kami tidak datang ke sini hanya untuk mengantarkan plakat emas, balas Hauran. Ah, tunggu, apa itu terkait dengan orang yang aku minta kalian temukan? Ucap Yusyong bertanya. Seperti kata Tuan Muda, kelompok pedagang Geumjeok berada di ambang bencana. Kemudian Hauran menjelaskannya secara rinci situasinya. Ini tidak terduga, ini berbeda dari apa yang aku ingat, gumam Yusyong sembari berpikir keras. Kemudian beberapa hari telah berlalu dan kini berpindah di Gunung Xiaosung di daerah Taiyuan. Dan terlihat karavan kelompok pedagang Geumjeok sedang menyusuri hutan. Kemudian terlihat pemimpin kelompok pedagang Geumjeok yang bernama Geumwonil terlihat sangat sedih sembari dia bergumam. Ini melegakan karena perdagangan itu berhasil. Tapi pada akhirnya aku tidak mendapatkan benda itu. Jika terus berlanjut, anakku akan... Lanjut orang itu sembari membayangkan anaknya yang sedang sakit parah. Jangan terlalu khawatir Tuan, Istana Es Laut Utara memiliki barang yang kau cari. Sebelum kami pergi, aku telah mengirim pesan ke Istana Es, ucap seorang komandan pedagang Geumjeok yang bernama Heo Mujim. Dan di saat itu juga pemuda itu dikejutkan dengan belasan anak panah yang melesat dengan sangat cepat menuju ke arah rombongan mereka. Siapa kalian? Teriak Heo Mujim sembari menangkis anak panah yang mengarah kepadanya. Dan di saat itu juga beberapa orang telah keluar dan menyerang rombongan pedagang itu hingga terjadilah pertempuran yang tak terelakkan. Namun di sisi kelompok pedagang Geumjeok sangatlah tidak diuntungkan hingga membuat banyak dari mereka terluka dengan sangat parah akibat tebasan pedang dari bandit itu. Kemudian di sisi Heo Mujim dia melompat dari atas kudanya. Dan dengan sangat cepat dia telah berhasil membantai beberapa orang bandit menggunakan pedangnya yang membuat para bandit itu sangat terkejut hingga berkeringat dingin dibuatnya. Beraninya kalian menyerang kelompok pedagang Geumjeok. Jangan harap kalian akan pergi hidup-hidup, ucap Heo Mujim sembari mengacungkan pedangnya. Hanya master yang cukup hebat yang bisa melakukan itu, ucap seseorang dari arah belakang yang mengejutkan Heo Mujim. Dan setelah dia melihatnya, Heo Mujim berkata, apa kau serigala merah? Hahaha, sepertinya kau mengenaliku, ucap orang besar itu yang bernama Vegabond dari Serigala Merah. Apa? Serigala Merah? Bukankah dia pembunuh terbaik di Gunung Xiaosung? Gumam Geumwonil dengan sangatlah terkejut. Serigala Merah, kenapa kau melakukan ini kepada kami? Aku akan memberimu banyak uang, jadi tolong hentikan ini, ucap Geumwonil dengan sangat keras. Aku tidak membutuhkan uangmu, ucap Vegabond dengan sorot mata yang tajam. Dan setelah itu Vegabond melesat dengan sangat cepat menyerang ke arah Heo Mujim menggunakan pedang besarnya, namun masih dapat dihindari. Tetapi tidak berhenti di situ, Vegabond lanjut menebaskan pedangnya ke tubuh Heo Mujim hingga membuat tubuh Heo Mujim berlumuran cairan merah dan membuatnya terbunuh seketika. Tidak mungkin dia mengalahkan Komandan Heo hanya dengan satu pukulan, ucap Geumwonil dengan sangat terkejut. Sekarang giliranmu, pergilah kau ke surga, ucap Vegabond sembari menebaskan pedangnya dengan sangat kuat hingga membuat tanah di depannya retak dan tebasan itu terus melaju menuju Geumwonil yang sangat ketakutan. Namun dengan sangatlah cepat Yusion telah sampai di sana dan menghentikan tebasan Vegabond hanya dengan tangan kosong sehingga menciptakan ledakan yang cukup kuat. Dan di sisi Vegabond dia sangatlah terkejut hingga membuatnya berkeringat dingin sembari dia berkata, apa? Dia menghentikan teknikku hanya dengan tangan kosong? Dari mana master ini berasal? Kemudian Yusion berkata, jika apa yang aku ingat benar, ketua sekte Gunung Xiaosung, adik laki-laki sekte Jeokyun, Serigala Merah kan? Kau siapa? Ucap Vegabond. Kenapa sekte Jeokyun melakukan ini pada kami? Gumam Geumwonil. Kau tidak perlu tahu. Majulah. Jangan membuang waktuku binatang. Aku akan menghancurkanmu termasuk sekte Jeokyun,
ucap Yu Seong dengan sorot mata yang tajam. Binatang ini berasal dari mana? Dia tidak normal karena telah menerima seranganku dengan tangan kosong. Aku sungguh tidak bisa membayangkan seberapa kuatnya dia. Gumam Vegabond sembari mengamati situasinya. Kalau begitu, aku akan menyerangnya sekaligus. Serang dia! Teriak Vegabond memerintahkan semua anak buahnya. Dan seketika semua bandit itu menyerang secara bersamaan ke arah Yu Seong yang berada di hadapan mereka. Namun dengan santai, Yu Seong mulai mengangkat salah satu kakinya dan setelah itu menghentakkannya ke tanah sehingga menimbulkan tekanan energi yang sangatlah kuat hingga menghempaskan semua orang yang akan menyerang, yang membuat Vegabond sangat terkejut ketika melihat semua anak buahnya yang terhempas hanya dengan satu hentakan kaki. Astaga, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku, ucap Yu Seong, dan terlihat area sekitar telah hancur akibat kekuatannya. Apa itu tadi? Jangan bilang dia master yang melampaui. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Yu Seong telah berada di hadapan Vegabond sembari mempersiapkan tinjuannya. Dan di saat itu juga Yu Seong melancarkan hantamannya dengan sangat kuat hingga menghempaskan Vegabond yang membuatnya menabrak sebuah pohon hingga tumbang. Dan seketika dia pun juga kehilangan nyawanya. Akankah baik-baik saja jika menghadapi Chol Murion sekarang? Ucap Yu Seong setelah menghabisi Vegabond dengan satu serangan. Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun anak muda, kau siapa? Ucap Geum-womil bertanya. Kau Geum-womil, pemimpin kelompok pedagang Geum-jeok. Bukankah kau ingin menyelamatkan anakmu? Ucap Yu Seong sembari mendekat ke orang tua itu. Kemudian kini terlihat di bangunan utama kelompok pedagang Geum-jeok. Tuan muda Peng, kenapa kau terburu-buru? Kondisi anakku cukup parah, dia tidak bisa siap bertemu denganmu. Ucap Geum-womil sembari mengejar Yu Seong yang berjalan dengan cepat menuju sebuah ruangan. Tapi setelah berada di luar ruangan itu, Geum-womil menghadang Yu Seong dengan tubuh bergetar ketakutan. Kemudian sembari merunduk, Yu Seong berkata, maafkan aku tuan, aku terburu-buru. Dan sebenarnya aku mendengar bahwa anakmu digigit oleh ular api yang memiliki racun yang ekstrim. Namun di saat itu ada suara dari dalam ruangan berkata, kalian berdua masuklah, tidak sopan membiarkan tamu di luar untuk waktu yang lama. Terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Dan perkenalkan, aku putra pemimpin pedagang Geum-jeok, Geum Yongman, ucap pemuda yang terlihat sedang sakit parah. Kemudian Yu Seong bergumam, orang ini adalah Geum Yongman yang akan menjadi raja emas di masa depan. Karena taktiknya Geum-jeok menjadi yang paling berpengaruh di distrik pusat. Aku akan menjadikannya salah satu anak buahku. Kemudian Yu Seong kembali berkata sembari memberi hormat. Salam tuan muda, aku minta maaf karena telah mengejutkanmu. Tidak apa-apa, silahkan duduk. Seperti yang kau katakan, aku digigit ular api besar dan racunnya telah menyebar. Tapi sampai sekarang kami belum bisa menemukan obatnya. Dan jika terus seperti ini, mungkin aku akan mati. Ucap Yongman yang terlihat pucat. Kemudian Yu Seong mengeluarkan sebuah kotak sembari berkata, ada bunga alga yang mekar di dalam kotak ini. Yang seketika membuat Yongman dan ayahnya sangatlah terkejut ketika mendengarnya. Ini adalah obat yang sama baiknya dengan kristal es dan ginseng milenium untuk mengalahkan racun api. Ucap Yu Seong menjelaskan. Aku memberikan ini kepada tuan muda, tapi sebagai imbalannya, tolong bantu aku menjadi kepala keluarga selanjutnya, keluarga Habuk Paeng. Ucap Yu Seong dan serius. Terima kasih banyak tuan muda. Ucap Geum-womil sembari sangat senang. Ini sangat mengejutkan tuan muda, tapi maaf, aku tidak bisa menerima. Ucap Yongman dengan sangat serius yang seketika membuat kedua orang itu sangatlah terkejut ketika mendengarnya. Maaf, aku tidak bisa mempercayaimu tuan muda. Fakta kau tahu penyakitku dan kau tahu jam berapa sekte Gyeokryun menyerang. Aku tidak percaya akan kebetulan seperti itu. Permisi, tapi ambil barangmu dan pergilah. Ucap Yongman dengan sangat serius. Kemudian di sisi Yu Seong, dia hanya tersenyum sembari bergumam. Luar biasa, dia menolak meski nyawanya terancam. Sembari berdiri, Yu Seong berkata, akulah yang harus permisi tuan muda. Kakekku adalah Salwang dari sekte pembunuh surgawi.
Dan seketika membuat Yongman sangatlah terkejut ketika mendengarnya. Aku mengetahui seluruh informasi itu dari sekte pembunuh surgawi. Aku minta maaf karena menimbulkan kecurigaan, ucap Yuxiang sembari merunduk. Tapi aku masih tidak mengerti kenapa kau percaya dan berinvestasi denganku, balas Yongman dengan serius. Aku yakin akan kecerdasanmu. Jadi bagaimana Tuan Muda? Apakah kau menerimaku? Ucap Yuxiang sembari mengelurkan tangannya. Kau mungkin takdir yang aneh yang aku tunggu. Baiklah, negosiasi selesai dan ini kesepakatan. Aku akan membawakan semua kekayaan di seluruh dunia kepadamu, ucap Yongman sembari menjabat tangan Yuxiang. Beberapa saat setelah negosiasi yang alot, ini terlihat Gyeongbonil sangat terkagum ketika melihat bunga alga yang mekar. Kemudian Yongman berkata, aku akan memberitahumu dengan jujur. Selain emas yang kita miliki di Taiyuan, sisanya ada di tangan cabang sekte Jiokryun. Mereka ingin membeli kelompok pedagang Geumjeok, tapi kami menolak. Dan sejak saat itu, sekte Jiokryun memerintah kelompok orang yang disebut Mukhin Bang untuk mengacaukan kelompok kami. Aku sangat khawatir dengan keadaan ini. Oh, jadi kau berkata semua akan lebih mudah jika sekte Jiokryun menghilang, ucap Yuxiang dengan santai. Ah, iya itu benar, balas Yongman sedikit terkejut mendengar ucapan Yuxiang. Kalau begitu aku akan segera pergi. Kemana Anda akan pergi? Tanya Gyeongbonil. Sekte Jiokryun. Tapi sebelum itu, di mana mereka berada? Ucap Yuxiang sembari tersenyum. Beberapa saat pun telah berlalu dan kini berpindah di tempat persembunyian Mukhin Bang. Dan terlihat ada dua penjaga yang sedang tertidur di depan tempat itu. Apakah ini Mukhin Bang? Ucap seseorang yang datang sehingga membangunkan penjaga itu sembari berkata, beraninya anak muda sepertimu berbicara tidak normal kepadaku. Jadi bagaimana jika itu Mukhin Bang? Apa yang akan kau lakukan? Lanjut penjaga itu sembari menunjuk seseorang tadi yang ternyata adalah Yuxiang. Jadi ini memang Mukhin Bang, ucap Yuxiang dengan sorot mata yang tajam. Dan terlihat di dalam bangunan itu telah banyak sekali orang yang sedang minum minuman keras. Dan mereka semua dikejutkan dengan seseorang yang terlempar dengan sangat kuat hingga menghancurkan area sekitar. Kenapa ada keributan di sini? Teriak seseorang dengan sangat marah. Ini masih siang hari, tapi tempat ini sudah dipenuhi alkohol, ucap Yuxiang yang memasuki tempat itu sembari meregakan ototnya. Dan di saat bersamaan ada seseorang yang menerjang maju menyerang ke arah Yuxiang menggunakan pedangnya. Namun Yuxiang segera menyiapkan tinjunya dan selanjutnya menghantamkan tinjuannya tepat mengenai wajah orang itu hingga membuatnya terlempar jauh menghantam dinding hingga memuntahkan cairan merah yang membuat orang lain terkejut ketika melihat rekannya terkapar hanya dengan satu pukulan. Itu seperti kekuatan seorang monster, gumam seseorang dan dia lanjut berkata sembari berkeringat dingin. Sialan, siapa kau? Jika kalian penasaran denganku, pergilah ke neraka dan tanyakan pada serigala merah, ucap Yuxiang dengan sorot mata yang tajam sembari menunjuk ke arah mereka. Bagaimana dia tahu tentang serigala merah? Ucap orang-orang itu sedikit kebingungan. Aku tidak punya banyak waktu untuk menghancurkan sekte Jiokryun. Jadi tutup mulut kalian dan majulah, ucap Yuxiang sembari menerjang maju ke arah mereka dengan kekuatannya. Kemudian beralih ke ruang tamu sekte Jiokryun dan terlihat beberapa orang yang sedang berdiskusi. Apa sudah ada kabar dari serigala merah? Ucap seseorang yang ternyata pemimpin sekte Jiokryun yang bernama Dok Ando. Aku minta maaf, belum ada berita tentangnya, balas salah satu bawahannya. Cepat cari tahu tentang situasi mereka. Fakta keberadaan orang itu sungguh membuatku tidak nyaman, ucap Dok Ando sembari membayangkan Chungbing Euma yang membuat anak buahnya sedikit terkejut. Namun di saat itu juga ada seseorang yang datang sembari berteriak, kita dalam masalah Tuan, saya mohon keluarlah. Apa yang terjadi? Jangan bilang ini tentang serigala merah, ucap Dok Ando sembari berjalan keluar. Dan seketika mata Dok Ando terbelalak ketika melihat pemimpin Mukhin Bang yang terluka parah tersungkur di hadapannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Dok Ando dengan sangatlah marah.
Dia muncul di Mukjinbang, ucap pemimpin Mukjinbang yang telah berlumuran cairan merah. Apa? Siapa yang muncul? Teriak Dok Ando dengan panik. Ada monster, ucap pemimpin Mukjinbang, dan setelah berkata seperti itu, dia tewas di hadapan Dok Ando yang membuat Dok Ando terkejut. Lalu dia berteriak, panggil pasukan pedang merah sekarang. Kemudian beralih ke pusat kota Taiyuan dan terlihat sebuah pasukan yang sedang berjalan di tengah kota. Dan itu merupakan pasukan pedang merah Sekte Jiokyun yang dipimpin oleh Choi Jung-ye. Setelah beberapa saat berjalan, mereka telah sampai di tempat persembunyian Mukjinbang dan terdapat seorang mayat di depan tempat itu. Dan setelah memasuki tempat itu, mereka semua sangat terkejut dengan banyak sekali mayat dan cairan merah berceceran di segala tempat. Kalian tiba lebih awal dari yang aku kira, ucap Yuxiang dengan ekspresi sangat muram. Karena aku masih belum terbiasa membunuh, aku harus meminum alkohol untuk menenangkan pikiranku, ucap Yuxiang yang sedang bersantai sembari menegak alkoholnya. Siapa kau? Ucap Choi Jung-ye dengan sangat dingin. Aku tuan muda keempat dari keluarga Habuk Paeng, Paeng Yuxiang. Apa itu cukup? Ucap Yuxiang sembari menatap mereka. Keluarga Habuk Paeng, ucap salah satu dari mereka, dan setelah itu secara bersamaan mereka semua menerjang maju ke arah Yuxiang menggunakan pedangnya. Dan di sisi Yuxiang, dia melemparkan sebuah meja ke arah mereka dengan sangat kuat. Siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini? Ucap salah seorang sembari menebaskan pedangnya, namun hanya memotong meja yang terlempar ke arahnya. Dan dia sangatlah terkejut ketika menyadari bahwa Yuxiang telah menghilang dari hadapannya. Dan dia dikejutkan kembali karena menyadari bahwa kini Yuxiang telah berada di belakangnya. Tidak mungkin, bahkan aku tidak bisa melihatnya, gumam orang itu sembari berbalik badan. Dan setelah itu orang tersebut langsung mengarahkan pedangnya ke arah Yuxiang, namun masih dengan sangatlah mudah dihindari. Dan setelah itu dengan sorot mata yang tajam, Yuxiang mulai mengeluarkan pedangnya. Kemudian dengan sangat cepat Yuxiang maju menebaskan pedangnya sehingga menghabisi beberapa orang dari pasukan merah hanya dengan satu serangan, yang seketika membuat Choi Jung-ye berkeringat dingin sembari bergumam. Siapa sangka dia secepat itu? Aku sudah lengah. Pasukan pedang merah telah dikalahkan dan dihancurkan, lanjut Choi Jung-ye ketika melihat semua anak buahnya dihabisi dan dibantai oleh Yuxiang. Kemudian Yuxiang melompat dengan sangat tinggi sembari mengeluarkan teknik Ruthlessly Fierce Tiger Sword Ferocious Mountain yang membuat pedangnya dialiri energi yang sangat kuat, dan setelah itu menebaskannya ke arah Choi Jung-ye beserta beberapa pasukannya yang tersisa. Dan terjadilah ledakan yang sangat kuat di dalam bangunan persembunyian Mukjinbang sehingga menghabisi seluruh pasukan merah dari Sekte Jiokyun dengan sangatlah sadis. Hei bangunlah, ucap Yuxiang sembari memukulkan pedangnya ke wajah Choi Jung-ye. Dan setelah terbangun, Choi Jung-ye sangatlah terkejut ketakutan ketika melihat Yuxiang berada di hadapannya sembari dia bergumam. Aku tidak percaya dia mengalahkan master tingkat tinggi seperti kami sendirian. Itu melegakan bahwa ada seseorang yang masih hidup, ucap Yuxiang yang membuat Choi Jung-ye sangatlah ketakutan. Sekarang beritahu aku di mana letak Sekte Jiokyun, ucap Yuxiang mengancam dengan sorot mata yang sangat tajam. Kemudian beralih di keramaian yang berada di kota Taiyuan dan terlihat Choi Jung-ye yang babak belur sembari diikat dengan sebuah tali sembari berjalan di jalan utama kota. Bukankah dia pemimpin pasukan pedang merah? Kenapa dia menjadi seperti itu? Ucap orang-orang yang melihat Choi Jung-ye. Hei, kau harus melihat ke depan saat berjalan, ucap Yuxiang sembari menendang tubuh Choi Jung-ye. Siapa pemuda itu? Jangan bilang dia menang melawan pasukan pedang merah sendirian. Itu tidak mungkin, ucap orang-orang yang berada di sana. Tapi, bukankah dia akan pergi ke Sekte Jiokyun? Tidak mungkin. Apa yang akan dia lakukan di sana sendirian? Ucap semua orang ketika menatap kepergian Yuxiang. Kemudian hari pun telah berganti malam, dan kini mereka berdua telah sampai di depan Sekte Jiokyun. Apa ini benar-benar Sekte Jiokyun? Ucap Yuxiang. Ya, itu benar, balas Choi Jung-ye. Baiklah, kau boleh pergi sekarang, tapi aku akan menghancurkan kaki dan tanganmu.
dan membuatmu seperti tikus mati jika aku bertemu denganmu lagi, ucap Yuxiong sembari menatapnya dengan tajam. Dan seketika Jia Yongye berlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Dan setelah itu Yuxiong pun memasuki sekte Jiok Ryun. Bukankah ini terlalu berlebihan untuk hanya menyambutku, ucap Yuxiong ketika melihat banyak sekali prajurit dari sekte Jiok Ryun. Aku akhirnya bertemu denganmu, Paeng Yuxiong, ucap Dan Ando dengan ekspresi sangat kesal. Oh, kau tahu namaku, sungguh melegakan. Aku sudah muak hari ini sudah memperkenalkan diriku berkali-kali, ucap Yuxiong dengan tengil. Aku akan membalaskan dendam saudaraku, Serigala Merah, baik Euma dan Sinar Kembar Hitam dan Merah, teriak Dan Ando sembari mengacungkan pedangnya. Tunggu, bagaimana kau tahu tentang baik Euma dan Sinar Hitam dan Merah, ucap Yuxiong sedikit terkejut. Namun di saat itu juga Dan Ando menyuruh semua bawahannya untuk menyerang Yuxiong. Bunuh dia, teriak Dan Ando. Apa kalian merupakan bawahan dari Chungbing Euma, ucap Yuxiong yang bergerak dengan sangat cepat dan kini telah berada di belakang Dan Ando. Dan seketika Dan Ando menebaskan pedangnya ke arah Yuxiong, namun masih dapat dihindarinya dengan sangat mudah sembari Yuxiong berkata, melihat reaksimu itu memang benar, tapi kenapa orang tua itu jadi seperti itu? Beraninya kau berkata seperti itu? Matilah, teriak Dan Ando kembali menebaskan pedangnya ke arah Yuxiong, namun masih dengan sangat mudah dihindarinya. Dan setelah itu Yuxiong giliran menebaskan pedangnya dengan sangat kuat ke arah Dan Ando, yang membuatnya kehilangan keseimbangan, dan selanjutnya Yuxiong menampar wajah Dan Ando dengan sangat keras hingga memutahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Di sisi anak buah dari Dan Ando, mereka semua terlihat sangat ketakutan hingga berkeringat dingin ketika ketuanya dipukuli dengan sadis oleh Yuxiong. Faksi jahat tidak seharusnya tinggal di sini. Apa kau benar-benar tidak takut akan kematian? Ucap Yuxiong dengan sangatlah marah. Wah! Dan seketika ledakan energi pun terjadi pada tubuh Dan Ando, yang mengejutkan Yuxiong sembari dia bergumam. Apa yang telah terjadi? Energi Ki-nya meningkat dengan pesat. Apakah ini teknik Occult Blood Bruise? Lanjut Yuxiong sembari menatap Dan Ando yang energinya sangat meledak-ledak. Dan setelah itu Dan Ando mengayunkan pedangnya ke arah Yuxiong. Dan di saat Yuxiong menangkisnya menggunakan pedangnya, serangan itu menimbulkan tekanan yang sangat kuat hingga menghancurkan area sekitarnya. Aku mendengar ini adalah teknik yang meningkatkan Ki dengan membakar kekuatan hidup sendiri. Apakah benar dia akan mempertaruhkan nyawanya? Gumam Yuxiong. Kemudian Dan Ando mengambil jarak mundur ke belakang, dan setelah itu kembali menerjang maju ke arah Yuxiong sembari berteriak, aku akan membawamu ke neraka. Kemudian Dan Ando bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah titik buta Yuxiong, dan lanjut menyerang Yuxiong dengan sangat kuat, namun masih ditangkis oleh Yuxiong. Apa yang sedang terjadi? Aku yang menyerangnya, tapi kenapa aku seperti anak kecil yang memukul batu dengan dahan pohon? Gumam Dan Ando saat menyerang ke arah Yuxiong. Hei, pemimpin sekte Jiok Ryun, kenapa kau tidak bertahan lebih lama? Ucap Yuxiong yang telah berada di hadapan Dan Ando, yang penglihatannya mulai kabur. Iya, Paeng Yuxiong, teriak Dan Ando sembari menerjang maju dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, dan lanjut menebaskan pedangnya ke arah Yuxiong. Namun Yuxiong telah bersiap sembari mengeluarkan teknik Ruthlessly Fire Tiger Sword Ferocious Mountain dan menebaskan pedangnya dengan sangat kuat ke arah Dan Ando, sekaligus menimbulkan ledakan yang sangatlah kuat di area sekte Jiok Ryun sehingga menghabisi beberapa bahan Dan Ando hingga berlumuran cairan merah. Apakah dia mati dengan tetap berdiri? Aku mengakuimu untuk itu, ucap Yuxiong ketika melihat Dan Ando yang masih berdiri tegak memegang pedangnya setelah kematiannya. Tidak mungkin, master kami kalah. Aku jadi tidak percaya, ucap sisa prajurit dari sekte Jiok Ryun. Hei, aku akan mengampuni kalian, jadi pergilah. Tapi jangan berpikir untuk menginjakkan kaki di Tianyuan, ucap Yuxiong yang membuat orang-orang itu berkeringat dingin sangatlah ketakutan. Oh, dan juga katakan ini pada Chungbing Euma. Aku akan menemukannya dan membunuhnya.
lanjut Yu Xiong sembari tersenyum bersemangat. Beberapa saat pun telah berlalu. Kini beralih ke bangunan utama keluarga Habu Paeng. Apa? Tuan muda keempat menghancurkan sekte Jokryun sendirian? Ucap Yeonhu berteriak dengan sangat terkejut. Itu benar Pak, teriak cabang. Selain itu, kelompok pedagang Gyeongju meminta kerjasama dengan Tuan Muda keempat. Dan juga untuk mencegah sekte Jian membalas dendam, dia meminta prajurit untuk dikirim ke Tianyuan selama 2 tahun ke depan. Dan untuk pembayarannya, mereka akan membayar 100 perak di muka. Dan setelah 2 tahun, mereka akan membayar 500 perak. Ucap salah satu prajurit yang membaca surat, sembari dia sangat terkejut mengetahuinya. Yu Xiong, sialan. Ini adalah sesuatu yang sangat besar. Ucap Yeonhu berekspresi sangat senang. Kemudian berpindah di kediaman kelompok pedagang Gyeongjeok. Dan waktu telah berlalu 1 minggu sejak kejadian itu. Dan kini terlihat Yu Xiong yang berpamitan akan pergi meninggalkan tempat itu. Dan terlihat Yongman kini telah kembali pulih dan terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Tolong, terimalah ini. Ini adalah token dari bank pribadi naga surgawi. Kami membuat baru untuk Anda. Ucap Gyeongbonil sembari memberikan sebuah token kepada Yu Xiong. Hahaha, terima kasih. Aku memang sudah tidak punya uang sama sekali. Ucap Yu Xiong dengan canggung. Kami berjanji akan merangkul semua kekayaan di dunia ini. Dan mendukung Tuan Muda keempat untuk menjadi kepala keluarga Habu Paeng. Ucap Yongman dengan serius. Terima kasih, aku berjanji akan melindungimu dan serikat pedagang Gyeongjeok. Balas Yu Xiong. Tapi selanjutnya kemana Anda akan pergi? Aku akan pergi ke Luoyang. Balas Yu Xiong. Kemudian beralih ke suatu tempat dan terlihat seseorang wanita yang juga sedang menuju ke Luoyang. Beralih ke suatu restoran yang terlihat sangatlah ramai orang yang datang untuk membeli pangsit favorit. Maafkan kami pelanggan, kami telah kehabisan semua bahan untuk hari ini. Ucap pemilik restoran sembari tersenyum. Hah, telah habis? Tidak, teriak seorang wanita yang menangis karena kehabisan pangsit. Dan terlihat juga Yu Xiong telah berada di sana sembari menatap wanita itu. Dan dia pun berjalan mendekat wanita itu sembari berkata, Permisi, aku memesan banyak makanan. Apa kau ingin bergabung denganku? Di sisi wanita itu bergumam. Sungguh aku memang terkenal. Siapapun kau akan kuhabiskan semua pangsitmu. Namun setelah menoleh dan menatap wajah tampan Yu Xiong, wanita itu langsung terkesima dan lanjut berkata, Aku akan bergabung denganmu. Kemudian terlihatlah banyak sekali pangsit jamur yang berada di atas meja yang nampak sangatlah nikmat. Baiklah, aku akan memakannya sembari menikmatinya. Ucap wanita itu yang terlihat sangatlah senang. Ketika melihat wanita itu, Yu Xiong bergumam. Dia masih sama seperti dulu. Kemudian Yu Xiong flashback ke masa lalunya. Terlihat dia sedang bersama wanita itu dan wanita itu memintanya berjanji untuk mengajak ke restoran pangsit yang berada di Luoyang. Namun itu belum tersampaikan karena wanita itu lebih dulu terbunuh di dalam sebuah pertarungan. Kembali ke masa sekarang, terlihat wanita itu sangat menikmati makanannya. Namun dia ketika terkejut ketika melihat Yu Xiong yang sedang menangis di hadapannya. Kenapa kau tiba-tiba menangis? Apa karena aku menghabiskan makanannya? Ucap wanita itu yang membuat Yu Xiong sedikit terkejut sembari menyeka air matanya. Dia berkata, Ah tidak, kurasa ada sesuatu yang masuk ke mataku. Ah iya, aku belum memperkenalkan diriku. Aku Tang Hwaryeon dari keluarga Tang di Sichuan. Senang bertemu denganmu, ucap wanita itu sembari memberi hormat. Aku tidak biasa mendengar nama lengkapnya. Tidak mungkin aku tidak mengenalmu, Tang Hwaryeon. Kita disebut sampai di kehidupan masa laluku karena kita selalu bersama. Gumam Yu Xiong dalam benaknya. Bukankah kau tuan muda keempat dari keluarga Habu Paeng? Hah? Bagaimana kau tahu? Balas Yu Xiong sedikit terkejut. Tidak mungkin aku tidak mengenali baju keluarga Paeng. Ditambah ada banyak sekali rumor tentangmu. Perbuatanmu sangat luar biasa. Kau bahkan mendapat julukan pendekar pedang harimau tiran. Ucap Hwaryeon menjelaskan. Hah, pendekar pedang harimau tiran? Balas Yu Xiong. Iya, karena kau terlihat seperti harimau sangat mengayunkan pedangmu. Ucap Hwaryeon dan setelah itu dia bergumam.
Badannya memang bagus, tapi aku tidak bisa melihat jumlah ki-nya. Yang pasti dia bukanlah orang biasa. Aku juga ingin melihat keahliannya. Aku tahu. Gumam Hwarion merencanakan sesuatu. Bolehkah aku tahu alasanmu datang ke Luoyang? Ucap wanita itu bertanya. Iya, aku suka mengunjungi restoran dan kebetulan aku mendengar makanan di sini enak. Balas Yu Seong. Aku mengerti, aku juga suka makan. Tapi alasanku datang ke sini adalah untuk berpartisipasi dalam lelang pedagang hitam. Ucap Hwarion yang membuat Yu Seong sedikit terkejut sembari dia bergumam. Ini sama seperti apa yang aku ingat. Itu adalah pelelangan pedagang kulit hitam, tempat kau dapat membeli apa saja, tapi hanya pelanggan kulit hitam yang dapat diundang. Dan kebetulan dalam pelelangan ini akan ada racun langka yang bahkan keluarga Tang belum pernah melihatnya. Jika kau tertarik, aku bisa mendapatkan undangannya untukmu. Ucap Hwarion bertanya kepada Yu Seong. Tentu saja aku akan. Sebelum Yu Seong melanjutkannya, Hwarion menimpali dengan berkata, tapi aku punya satu syarat. Syarat? Kemudian kini berpindah di sebuah tanah lapang yang sangatlah luas dan terlihat Yu Seong dan Hwarion sedang berdiri berhadapan. Apa kau benar-benar ingin bertarung denganku? Ucap Yu Seong. Ya, tentu saja. Apa kau pikir aku bercanda? Tolong keluarkan pedangmu, Tuan Muda. Aku tidak akan bersikap ramah padamu. Ucap Hwarion sembari menyiapkan pedangnya. Dia masih sama seperti dulu. Makanan, racun, dan bela diri. Gumam Yu Seong sembari mengeluarkan pedangnya. Aku tidak menggunakan racun pada senjataku, jadi yakinlah. Aku datang. Teriak Hwarion sembari menerjang maju menyerang Yu Seong. Kemudian hari pun telah berganti malam. Kini berada di depan restoran pangsit. Dan terlihat Ma Kyoju berada di sana sembari berkata. Tak kusangka pangsit jamurnya sudah terjual habis. Aku tidak punya pilihan lain selain pergi ke tempat lain. Namun dari arah belakangnya terlihat dua berandalan yang mencoba akan merampoknya. Beberapa saat pun telah berlalu dan terlihat salah seorang berandalan itu telah terkapar dengan sangatlah kesakitan. Dan satunya lagi dicengkram dengan sangat kuat oleh Ma Kyoju hingga membuatnya merintih sangat kesakitan. Kemudian Ma Kyoju sembari berkata, ada restoran terkenal di Hebei. Bagus, aku akan makan ayam untuk makan malam hari ini. Kemudian kembali ke pertarungan Hwarion dan Yu Seong yang terlihat masih saling bertukar serangan. Kemudian kini giliran Yu Seong yang menebaskan pedangnya ke arah Hwarion yang membuat wanita itu sedikit terpental ke belakang. Setelah itu Hwarion kembali melesat menyerang ke arah Yu Seong, namun seketika dia sangat terkejut setelah menyadari bahwa Yu Seong telah menghilang dari hadapannya. Dan ternyata Yu Seong kini telah berada di atas Hwarion. Dan di sisi Hwarion dia langsung melemparkan beberapa senjata tersembunyi ke arah Yu Seong. Namun masih dapat dihindarinya dengan sedikit bersusah payah. Dan setelah melihat senjata itu Yu Seong bergumam. Itu senjata tersembunyi dari Tang Sichuan, panah sisi ikan. Hwarion, kau sungguh luar biasa. Dan setelah itu Yu Seong bergerak dengan sangat cepat ke arah Hwarion. Dan seketika telah berada di hadapan wanita itu yang membuat Hwarion sangatlah terkejut ketika menyadarinya. Dan selanjutnya Yu Seong langsung menebaskan pedangnya hingga menghempaskan senjata yang dipegang oleh Hwarion. Kemudian sembari melompat ke atas, Hwarion mengeluarkan teknik Dragon Scale Storm Wind dan melemparkan banyak sekali panah sisi ikan ke arah Yu Seong yang membuatnya sedikit terkejut. Itu adalah 36 arah angin badai sisi naga. Mari kita lihat bagaimana dia menanganinya. Gumam Hwarion sembari menatap Yu Seong. Dan di sisi Yu Seong dia mulai menyiapkan pedangnya dan selanjutnya menebas seluruh panah sisi naga yang menuju kepadanya dengan sangat cepat sehingga membuat Hwarion sangat terkejut melihatnya sembari dia bergumam. Apa? Bagaimana dia bisa melihat semua lintasannya? Bagaimana seorang master seperti dia tidak diketahui sampai dia datang ke sini? Sepertinya aku bisa menjadi landak jika melakukan kesalahan. Apa kau masih ingin lanjut? Ucap Yu Seong dengan sangat santai. Tidak, Tuan Muda, aku mengaku kalah. Aku juga telah kehabisan si ikan. Balas Hwarion. Ya, janji adalah janji. Ayo pergi ke pelelangan pedagang hitam.
Tapi mari kita pergi dulu ke restoran ayam yang enak di dekatnya, ucap Hwaryeon sembari menggandeng tangan Yuseong. Hari pun telah berganti malam dan kini terlihat mereka berdua tengah menaiki kereta kuda menuju ke suatu tempat. Kalau dipikir-pikir, keluargamu harusnya bagian dari 5 keluarga besar kan? Dulu keluarga Paeng merupakan bagian dari 5 keluarga besar. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi, ucap Yuseong, namun dalam benaknya dia berkata, ini semua karena para binatang itu. Namun di sisi Hwaryeon dia hanya tersenyum sembari dia bergumam, 5 keluarga besar tidak boleh disebutkan kepada seseorang dari keluarga Paeng. Beberapa saat pun telah berlalu dan kini mereka telah sampai di sebuah tempat yang cukup luas. Dan itu merupakan pelelangan rahasia pedagang hitam. Di sisi Yuseong dia bergumam, sesuatu berjalan lancar sejauh ini. Tapi jika masa depan belum berubah, malam ini di tempat ini sekte iblis akan datang. Kakak, ambillah ini sekarang. Jika kau berpartisipasi di pelelangan rahasia pedagang hitam, jangan pernah mengungkapkan identitasmu sembarangan, ucap Hwaryeon sembari menyodorkan sebuah topeng kepada Yuseong. Setelah memakai topengnya, mereka berdua pun segera memasuki sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan pelelangan pedagang hitam. Dan di dalam pelelangan itu telah ada banyak sekali orang yang mengenakan topeng untuk menutupi identitas mereka. Di sisi Yuseong, dia terlihat menoleh ke sana kemari untuk mengawasi situasi yang membuat Hwaryeon bertanya, ada apa kakak? Apa ada masalah? Oh, tidak ada apa-apa, balas Yuseong sedikit terkejut. Meskipun mengetahui sesuatu dari masa laluku, aku tidak tahu kapan serangan itu akan terjadi. Aku tidak boleh lengah, gumam Yuseong sangat serius. Kemudian panitia memulai pembuka acara itu dengan berkata, untuk semua VIP yang menerima undangan pedagang hitam, aku menyambut kalian semua dengan tulus. Aku adalah tuan rumah dan direktur pelelangan rahasia pedagang hitam. Aku dipanggil Golden. Aku yakin barang-barang malam ini akan sesuai dengan keinginan kalian semua. Barang pertama dalam lelang rahasia malam ini adalah ini, ucap Golden sembari mengeluarkan sebuah lembaran kertas dan menunjukkan kepada para peserta yang membuat mereka semua sangat heboh sembari berkata, menurutku itu bukanlah peta biasa. Di sisi Yuseong dia berkata, itu adalah sebuah peta harta karun. Dan seketika membuat Hwaryeon sangat terkejut ketika mendengarnya. Kemudian dijelaskan peta itu mengarah ke suatu tempat di mana senjata disembunyikan. Kemudian Golden berteriak, itu benar, ini adalah sebuah peta harta karun. Peta ini mengarah ke lokasi di mana barang-barang Mushin, sang dewa bela diri berada. Dan seketika para peserta itu dibuat riuh oleh informasi yang dijelaskan oleh Golden. Di sisi Hwaryeon dia berbisik kepada Yuseong, apakah itu benar peta yang mengarah ke hal-hal dewa bela diri? Kemungkinan besar itu memang benar, balas Yuseong dengan lirih. Karena ini hanya sebagian dari peta, kita akan mulai dengan 50 nyang sebagai tawaran pertama, ucap Golden memulai pelelangan. 70 nyang, aku akan mengambilnya 80 nyang, aku 120 nyang, teriak para peserta pelelangan bersaut-sautan. Di sisi Hwaryeon dia bergumam, orang-orang ini sangatlah kaya, 1 silver nyang sudah gajiku sebulan. Kemudian ada seseorang bertopeng Piki yang menawar 200 nyang yang membuat orang lainnya sangat terkejut. Aku tidak bisa menawarnya karena aku harus membeli racun tertinggi, ucap Hwaryeon dengan sangat frustasi. 200 nyang, jika tidak ada yang menawarnya lebih tinggi, aku akan menutupnya. Aku akan menghitung sampai 3, ucap Golden memulai menghitung mundur. Haruskah aku tampil sekarang? Ucap Yuseong sembari mengambil sebuah token yang diberikan oleh Yongman. Kemudian Yuseong mengangkat tangannya sembari berkata, 500 nyang, yang membuat semua orang yang mendengarnya sangatlah terkejut. Di sisi Yuseong mengingat kata-kata Yongman yang menyuruhnya untuk menggunakan uang itu sesukanya. Tidak kakak, apa kau punya uang sebanyak itu? Keluarga Paeng tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu, ucap Hwaryeon dengan sangat panik. Baiklah, jika tidak ada penawaran lain, aku akan menutupnya dalam hitungan ketiga, ucap Golden yang juga sedikit terkejut. Kemudian di sisi si topeng Piki,
Dia terlihat berkeringat dingin dan merasa sesak nafas pada tubuhnya. Dan seketika dia terjatuh tak sadarkan diri yang membuat orang lainnya sangatlah terkejut. Kemudian di sisi Yu Xiong, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan terlihat sebuah asap tipis yang menerpa ruangan pelelangan itu. Ini bukan lelucon. Udara yang berasap dan menyesakkan ini adalah kabut beracun, ucap Hwarion ketika menyadari situasi di sekitarnya. Kemudian ledakan pun terjadi di atas pelelangan sehingga menghancurkan atap pelelangan, dan asap beracun itu pun semakin tebal yang membuat semua orang yang berada di dalam ruangan itu sangatlah panik. Ah, ini penyergapan. Sial. Kupikir pengawasanku sudah bagus, tapi aku telah membuat kesalahan, gumam Yu Xiong sembari mengamati situasi. Betapa bahagianya pesta ini. Aku tidak bisa melewatkan tempat yang menyenangkan ini. Bernyanyilah dan menarilah sampai seluruh ususmu keluar, ucap seseorang yang sangat menakutkan sembari memegang sebuah celurit di tangannya. Dan setelah itu di dalam ruangan itu telah terjadi pembantaian hingga cairan merah berceceran ke seluruh ruangan itu. Ah, sialan, aku tidak bisa melihat apa-apa, ucap Yu Xiong yang masih mengamati situasi. Namun dia dikejutkan seseorang sembari dia berkata, "Hati-hati, ada seseorang di sini." Dan terlihatlah seseorang yang sangat lusuh dengan aura yang sangat mencekam keluar dari tubuhnya. Dan saat itu juga menyerang ke arah Yu Xiong. Namun sebelum itu Yu Xiong lebih dulu bergerak dengan sangat cepat dan seketika berhasil memotong salah satu lengan dari orang lusuh itu. Dan di saat bersamaan dia menggunakan tangannya yang tersisa, orang lusuh itu mengambil sebuah belati di pinggangnya dan lanjut menebaskannya ke arah Yu Xiong yang membelakanginya, yang membuat Yu Xiong sangatlah terkejut. Namun di saat itu juga Hwarion dengan sangat cepat melesat maju menebaskan pedangnya ke arah orang lusuh itu hingga membuatnya terbunuh dan lanjut melemparkan panah sisi ikannya ke arah beberapa dari mereka yang membuat mereka terpental ke belakang. "Kakak, apa kau baik-baik saja?" ucap Hwarion. "Terima kasih telah menyelamatkanku," balas Yu Xiong. "Kelihatannya mereka akan bertarung sampai mati," ucap Hwarion. "Itu benar, mereka adalah roh iblis palsu. Mereka adalah boneka yang dibuat oleh sekte iblis untuk digunakan dalam pertempuran," ucap Yu Xiong menjelaskan sembari dia menebaskan pedangnya yang telah dia liriki hingga membuat beberapa dari boneka iblis itu terlempar jauh tak berdaya. Kemudian Yu Xiong berkata, "Hwarion, pada titik ini semua orang akan terbunuh. Tolong kumpulkan semua orang di suatu titik yang sedikit kabut beracunnya." "Hah? Kalau begitu bagaimana denganmu?" "Apa kau tidak ikut?" ucap Hwarion. "Aku akan pergi menemukan seseorang di balik semua ini," balas Yu Xiong. "Baiklah kalau begitu, ambillah ini," ucap Hwarion sembari memberikan sesuatu kepada Yu Xiong yang membuat pemuda itu sedikit terkejut. "Baiklah, sampai jumpa lagi," ucap Yu Xiong sembari berlari menuju ke suatu tempat. Kemudian beralih di sisi Golden yang sedang menebas beberapa dari roh iblis palsu itu. Namun dia dikejutkan dengan serangan dari belakangnya. Namun di saat itu juga Hwarion datang menyelamatkannya sembari menebaskan pedangnya ke arah roh iblis itu hingga membuatnya terbunuh. "Terima kasih, tapi siapa kau?" ucap Golden sedikit terkejut. "Aku Tang Hwarion dari keluarga Tang di Sichuan. Kita tidak punya banyak waktu. Tolong segera bimbing para tamu keluar," ucap Hwarion dengan serius. Kemudian beralih di tempat Yu Xiong. Kini terlihat pemuda itu telah membantai roh iblis palsu yang berada di hadapannya dengan sangat brutal. Kemudian dari tempatnya berdiri, ada seorang yang meminta tolong sembari kesakitan, dan itu adalah si topeng Piki. Namun di saat Yu Xiong akan menolongnya, tiba-tiba ada sebuah tebasan yang seketika memotong kepala topeng Piki yang membuatnya tewas ketika, yang membuat Yu Xiong sangat terkejut. "Malam yang keren bukan?" ucap seseorang yang ternyata adalah orang yang sangat mengerikan yang memegang sebuah celurit berantai. "Rantai, racun, dan ki iblis. Kurasa aku tahu siapa kau," ucap Yu Xiong dengan sinis. "Hah? Kau mengenalku?" balas orang berantai itu. "Lama tidak bertemu, Dok Mahjong. Kau bajingan menjijikkan dari sekte iblis," ucap Yu Xiong sembari melepas topengnya. "Oh, sungguh aneh. Sudah 1 dekade aku menghilang dari Murim. Bagaimana kau tahu bahwa aku bergabung dengan sekte iblis?" ucap Dok Mahjong dengan serius.
Aku akan memberitahumu jika kau mengalahkanku, balas Yu Xiong sembari mengacungkan pedangnya. Apa itu sungguh? Balas Dok Majong sembari memutar-mutar celurit berantainya dengan sangat kencang. Dan setelah itu melemparkannya dengan sangat kuat ke arah Yu Xiong. Namun itu masih dapat ditahan menggunakan pedang Yu Xiong. Baiklah, aku akan memotong tangan dan kakimu. Jadi jangan mati anak muda, ucap Dok Majong dengan sorot mata yang tajam. Kemudian beralih di sisi lain pertarungan antara tamu VIP dan roh iblis palsu pun terus berlanjut. Hingga membuat banyak sekali mayat yang berserakan di dalam ruangan itu. Dan di sisi Hwarion masih membantai para roh iblis itu dengan brutal sembari mengamankan beberapa tamu VIP. Kembali ke pertarungan Yu Xiong dan Dok Majong terlihat masih sangat sengit saling bertukar serangan. Kini terlihat Yu Xiong menebaskan pedangnya namun masih dapat dihindari oleh Dok Majong. Dan di saat bersamaan Dok Majong melemparkan kembali celurit berantainya. Namun juga masih dapat dihindari oleh Yu Xiong dengan sedikit kesusahan. Namun di saat itu juga Dok Majong memainkan rantainya sehingga berkumpul di atas kepala Yu Xiong. Sehingga saat Dok Majong menarik rantainya, rantai itu mengikat leher Yu Xiong dan sangat kuat. Dan di saat bersamaan Dok Majong langsung menerjang maju menyerang Yu Xiong dengan celuritnya. Namun sebelum itu Yu Xiong lebih dulu menarik rantai yang mengikatnya dan lanjut mendaratkan sikutnya dengan sangat keras tepat mengenai wajah Dok Majong sehingga membuat orang itu terpental ke belakang namun masih dapat menahannya. Kemudian Yu Xiong kembali menerjang maju ke arah Dok Majong sembari menebaskan pedangnya, tapi dia sangatlah terkejut ketika menyadari bahwa Dok Majong telah menghilang dari hadapannya. Kemudian dari arah lain Dok Majong melemparkan celurit berantainya dengan sangat cepat ke arah Yu Xiong namun masih dapat dihindarinya. Namun Yu Xiong sangat terkejut ketika menyadari bahwa Dok Majong kini telah berada di belakangnya dan langsung menebaskan celuritnya hingga melukai punggung Yu Xiong, yang membuatnya sedikit kesakitan dan Yu Xiong langsung berbalik sembari menebaskan pedangnya. Dan yang tertebas hanyalah bayangan dari Dok Andong. Dok Majong, ini mulai berbahaya. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengambil resiko, ucap Yu Xiong sembari memfokuskan seluruh inderanya. Hahaha, apa kau sudah akan menyerah? Ucap Dok Majong sembari menatap Yu Xiong yang hanya terdiam. Dan di saat itu juga Dok Majong melemparkan celurit berantainya dengan sangat kuat ke arah Yu Xiong. Namun dia sangat terkejut ketika rantai celurit itu terkena sebuah tebasan hingga celurit berantainya kembali lagi kepadanya. Kemudian dengan sangat cepat Dok Majong bergerak menyerang Yu Xiong menggunakan celuritnya. Namun dia kembali dikejutkan karena Yu Xiong masih bisa menahan celurit tajamnya menggunakan pedangnya. Apa dia menahannya dengan menutup mata? Gumam Dok Majong sangat terkejut ketika melihat Yu Xiong. Dan setelah itu dia kembali mengambil jarak ke belakang sembari dia berkata, dia telah menyerahkan penglihatannya kepada feelingnya. Kemudian Dok Majong kembali memutar celurit berantainya dengan sangat cepat. Dan selanjutnya kembali melemparkannya ke arah Yu Xiong. Namun dengan sangatlah mulus Yu Xiong dapat menghindari segala serangan dari celurit berantai Dok Majong. Namun di saat serangan terakhir celurit itu berhasil melukai kaki Yu Xiong yang menyebabkannya mengeluarkan cairan merah yang membuat Yu Xiong sedikit kesakitan karenanya. Namun dengan sangat cepat tiba-tiba Yu Xiong telah berada di hadapan Dok Majong sembari akan mengayunkan pedangnya, yang membuat Dok Majong sangatlah terkejut ketika menyadarinya. Dan dengan sangatlah bersusah payah untuk menahan serangan dari Yu Xiong hingga membuat tubuhnya bergetar. Dan di saat itu juga Yu Xiong menarik kembali serangannya dan bergerak dengan sangat cepat mengitari tubuh Dok Majong sehingga kini Yu Xiong telah berada di belakang Dok Majong sembari akan menebaskan pedangnya, yang membuat orang itu sangatlah terkejut sembari dia bergumam, apa-apaan orang ini sangatlah cepat. Dan di saat itu juga Dok Majong segera berbalik dan mengayunkan celuritnya hingga melukai tubuh Yu Xiong yang berada di hadapannya. Namun di sisi Yu Xiong juga menebaskan pedangnya ke arah Dok Majong, tapi masih dapat dihindari meskipun tebasan dari Yu Xiong memutuskan seluruh rantai dari celuritnya yang membuat Dok Majong sangat terkejut ketika melihatnya. Dan tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Yu Xiong kembali menerjang ke arah Dok Majong sembari mengeluarkan teknik Iron and Blast Fire Tiger Sword
Fire Tiger Five Claws dan menebaskan pedangnya ke arah Dok Mahjong sehingga menimbulkan ledakan energi api yang sangatlah kuat menghantam tubuh Dok Mahjong. Dan di sisi Yu Seong, dia terlihat sangatlah kelelahan dengan tubuh dipenuhi dengan luka. Dan di sisi Hwareon, dia sangatlah terkejut ketika melihat ledakan energi yang sangatlah kuat di tempat Yu Seong berada. Siapa sangka aku akan bertemu orang konyol sepertimu, ucap Dok Mahjong tertawa dengan keras, dan setelah itu dengan sangat cepat dia menergang maju menyerang Yu Seong. Namun dengan sangat sigap Yu Seong langsung menebaskan pedangnya ke arah Dok Mahjong sehingga tubuh Dok Mahjong terbelah menjadi dua akibat tebasan dari Yu Seong. Dan kini Yu Seong berhasil memenangkan pertarungan dan sekaligus membunuh Dok Mahjong, seorang iblis racun dari sekte iblis. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.